Mau kemana kau, orang buta kecil? Namun, tepat ketika Fang Xing sedang berlatih, sesuatu yang tidak terduga terjadi dan dunia berubah secara drastis. Di aula dalam istana kerangka, peri Cier sedang menggendong gadis kecil buta dan menyisir rambutnya. Dia sekarang menganggap istana kerangka sebagai rumahnya sendiri. Dia tinggal di harem untuk merawat gadis kecil yang buta, dan ketika dia senggang, dia akan memakaikan celana pada bayi Taiksu. Dia menjalani kehidupan yang nyaman. Dia tahu Fang Xing memiliki hal penting untuk dilakukan, jadi dia tidak akan mengganggunya di ruang depan. Sebelumnya, dia telah menerima instruksi Fang Xing, dan tahu bahwa dia ingin berlatih, jadi dia tidak berani melangkah ke aula luar untuk memengaruhinya. Namun, ketika ia tengah asyik mengepang rambut gadis kecil buta itu, tiba-tiba gadis kecil buta itu berdiri. Dia tampaknya merasakan sesuatu, dan meraba-raba jalan menuju aula luar. Cier buru-buru menangkapnya, namun gadis kecil buta itu berbalik, tampak linglung, dan menunjuk ke aula luar dia dalam masalah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Cier tertegun sejenak, menatap gadis kecil buta itu dengan tak percaya. Dari sudut pandangnya, gadis kecil buta ini tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan dia tidak bisa melihat bahwa Fang Xing tengah dalam masalah. Aku tahu itu. Gadis kecil buta itu berkata demikian dengan bodohnya, tetapi mencoba melepaskan diri dari tangan Ci dan bergegas menuju aula depan. Kembalilah, yang penting latihan, jangan ganggu. Cier menjadi sedikit cemas dan meraih pergelangan tangan gadis kecil buta itu lagi. Kali ini dia menggunakan kekuatannya untuk tidak membiarkannya pergi. Namun bukan berarti dia ikut campur. Padahal, pembudidayaan merupakan suatu hal yang memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka dia akan tersesat. Bila makhluk abadi biasa berkultivasi, mereka akan selalu mencari pelindung, karena takut diganggu. Sekarang Fang Xing sudah berkultivasi, dia harus mencari pelindung. Jika dia dapat dengan mudah diganggu lagi, itu akan menjadi lelucon besar. Sekarang di luar kuil tengkorak, Lu Shou dan yang lainnya seolah-olah tengah menghadapi musuh besar. Mereka telah menyiapkan formasi besar dengan 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar, hanya karena mereka khawatir kalau ada yang mengganggunya. Cier tinggal di kuil kerangka, tetapi dia memahami prinsip ini dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Fang Xing. Kakak Cier, percayalah padaku, dia benar-benar dalam masalah. Gadis kecil buta itu hampir menangis. Dia mengangkat wajah mungilnya, dan air mata sudah mengalir di wajah mulusnya. Orang buta kecil, kamu tidak mengerti ilmu kultivasi, jadi bagaimana kamu tahu dia akan mendapat masalah? Melihatnya seperti ini, Cier juga sedikit takut kalau Fang Xing benar-benar dalam masalah, tetapi dia tidak bisa membiarkan gadis kecil buta itu mengganggunya begitu saja, jadi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang lagi pula, bahkan jika dia dalam masalah, bagaimana kamu akan membantunya? Gadis kecil yang buta itu tertegun sejenak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab aku harus punya cara. Tolong lebih yakin, apa yang sedang terjadi? Sekarang giliran Cier yang gelisah. Dia menekan erat bahu gadis kecil buta itu dan berkata, Kakak Cier, aku tidak bisa mengatakannya, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang dalam masalah. Kau harus percaya padaku. Gadis kecil buta itu begitu cemas hingga wajahnya dipenuhi air mata, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Pada titik ini, Cier benar-benar bingung. Karena dia berada di kuil ini, sudah menjadi tanggung jawab alaminya untuk mencegah orang lain mengganggu latihan Fang Xing. Tetapi sekarang perkataan gadis kecil buta itu tampaknya tidak salah, dan dia juga tahu bahwa Fang Xing sangat mempercayai gadis kecil buta dengan asal-usul yang misterius ini. Faktanya, dia dan gadis kecil buta itu saling mengenal lebih awal daripada dia, dan hubungan mereka lebih dekat. Namun, dia ingin bertanya beberapa hal lagi, tetapi gadis kecil buta itu tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, yang langsung membuatnya berada dalam dilema. Jika gadis kecil buta itu tidak dapat diandalkan, dia akan membiarkannya masuk, yang kemungkinan besar akan mengganggu latihan Fang Xing dan menyebabkan bencana besar. Tetapi jika apa yang dikatakan gadis kecil buta itu benar, dan dia menghentikannya, itu mungkin juga akan menyakiti Fang Xing. Pada titik ini, hanya ada satu cara. Dalam kepanikan, dia memaksa dirinya untuk tenang dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak kiri atau kanan yang benar, dia akhirnya menemukan ide untuk memecahkan dilema saat ini. Dia membawa kendi anggur sisa minum ke dekatnya. Dia melemparkannya ke tanah dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuatnya berputar cepat. Kemudian dia menunjuk ke gadis kecil yang buta itu dan berkata, jika mulut toples itu menunjuk ke arahmu, silakan. Jika menunjuk ke arahku, kamu tinggal saja di sini. Gadis kecil buta. Dia begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa dan tidak tahu harus berkata apa. Bip-bip, guci anggur itu mulai berputar seperti gasing,
dan peri Cier menatapnya lekat-lekat. Gadis kecil buta itu tidak dapat melihat, jadi dia harus menunggu dengan cemas. Baginya, waktu yang lama telah berlalu sebelum kendi anggur itu akhirnya berhenti. Cier mendesah dalam-dalam, tampak sangat lelah kau pergi. Gadis kecil yang buta itu tertegun sejenak, kemudian dia tidak sempat memikirkan apapun. Dia tergesa-gesa meraba-raba jalan keluar. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Cier yang tak berdaya di belakangnya. Keluar dari aula, belok kiri di sepanjang koridor, berjalan 100 kaki, belok kanan, dan pergi ke aula terakhir. Tidak diketahui apakah gadis kecil buta itu mendengar kata-katanya dengan jelas atau tidak. Dia hanya bergegas keluar dari aula, berjalan makin cepat dan makin cepat. Bahkan, dia tampak tidak membutuhkan bimbingan Cier sama sekali. Pada saat ini, dia seolah-olah memiliki suatu perasaan spiritual tak kasat mata yang mendorongnya untuk melangkah maju dengan cepat, melalui koridor, melalui aula, mengambil jalan pintas, dan langsung berjalan menuju Fang Xing. Pada akhirnya, dia tidak lagi tampak seperti gadis kecil buta yang tak terlihat. Dia berjalan sangat cepat, dan akhirnya tiba tepat di depan sebuah aula hitam dan mendorong pintunya terbuka dengan paksa. Mencicit, di balik pintu, ada aula kosong dengan hanya sebuah bantal di tengahnya. Pada saat ini, Fang Xing sedang duduk bersila di atas bantal, dengan sebuah lubang di sekujur tubuhnya. Itu bukanlah sebuah lubang seperti luka, melainkan sebuah retakan ruang yang robek yang muncul di dadanya. Kalau saja gadis kecil buta itu dapat melihat, ia bahkan dapat melihat dunia kiamat dengan gunung-gunung dan lautan terguling serta bumi retak dari lubang ini, dan merasakan aura kehancuran yang mengguncang dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis kecil buta itu menahan kepanikannya, dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya yang dingin, dan memegang tangan besar Fang Xing. Pada saat ini, di dunia kesadaran, Fang Xing sedang bertarung melawan keinginan eksternal, menyebabkan dunia kesadaran menjadi terbalik dan kacau. Saat matanya hendak menyemburkan api, dia tiba-tiba mendengar desahan kebingungan yang amat sangat. Kenapa ada nafas seperti itu? Mungkinkah bencana yang menghancurkan dunia telah tiba? Suara itu terdengar sangat membingungkan, seolah baru saja terbangun, dengan perasaan bingung yang tak berujung. Ada kehidupan lain. Fang Xing terkejut dan cepat-cepat menoleh untuk melihat ke bawah. Dia tidak menyangka bahwa di dunia kesadaran ini, selain dirinya dan kemauan pihak itu, sebenarnya ada kesadaran yang begitu mengerikan, dan kesadaran ini jelas tidak berasal dari menara aneh itu. Dengan kata lain, ini adalah keberadaan yang tidak diketahui dan berada di luar kendalinya. Siapa gerangan yang bisa memasuki kesadaranku tanpa aku sadari? Fang Xing sangat terkejut pada saat ini, sulit dibayangkan. Dengan sedikit gangguannya, keinginan kelompok yang bertempur bersamanya demi dunia kesadaran segera berubah menjadi ganas. Retakan di langit yang tadinya sudah sangat besar, seketika melebar lebih dari 3 kali lipat, bagaikan jurang yang membelah langit berbintang. Benua-benua yang hancur tak berujung, pohon-pohon Mongolia kuno, matahari, bulan, bintang-bintang, langit, dan api semuanya tercurah turun dari retakan itu, bergemuruh dan meremas, menekan perlawanan di dunia kesadaran Fang Xing. Tidak baik. Pada saat ini, Fang Xing sangat terkejut. Awalnya, karena medan pertempuran ini berada di alam kesadarannya, maka alam kesadarannya itulah yang rusak selama pertarungan, menyebabkan dia mengalami kerugian dalam pertarungan ini. Sekarang, dengan lebih banyak kekuatan yang mengalir ke alam kesadarannya, situasi yang dihadapinya menjadi lebih berbahaya. Dalam kepanikan seperti itu, pikirannya nyaris kehilangan kendali dan dia nyaris kalah total. Tetapi pada saat ini, situasi yang tidak terduga terjadi. Di bawah dunia kesadaran, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dan perlahan naik. Aura bayangan itu persis sama dengan kesadaran yang dirasakan Fang Xing tadi. Itu adalah seorang wanita yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia terbang ringan ke langit, sambil memegang gukin di tangannya. Ketika Fang Xing melihat gukin, hatinya terkejut. Dia mengenali asal-usul gukin. Itulah yang dia tukarkan dengan sejumlah barang vulgar dari gadis kecil buta itu. Dia takut kalau ada yang aneh dengan sitar kuno itu, maka dia menaruhnya di dunia kesadarannya sehingga dia bisa menekannya kapan saja. Dan pada saat ini, wanita itu sedang memegang sitar kuno ini di tangannya. Dia terbang ringan ke angkasa, memegang sitar di satu tangan dan dengan lembut mengangkat tangan lainnya. Dia mengetuk beberapa kali dari jauh, dan beberapa batu yang memancarkan cahaya warna-warni terbang dari kedalaman dunia kesadaran ini. Mereka adalah batu ajaib yang mengalir ke dunia kesadaran ini dari lautan yang bergolak di luar sana. Bahkan Fang Xing tidak menyadari keberadaan mereka, tetapi mereka dipanggil oleh wanita ini. Setelah itu, wanita itu dengan lembut menghembuskan aliran energi abadi ke arah batu ajaib, dan batu ajaib itu segera berubah menjadi gugusan cahaya yang memancarkan berbagai aura ilahi.
Dia memegangnya di tangannya dan kemudian terbang langsung ke celah langit di atas 9 surga. Dia mengangkat kedua telapak tangannya, mengambil cahaya warna-warni itu, menutupinya di celah, dan menyegelnya di sana dengan kekuatan suci. Retakan di langit segera terisi. Aliran api tak berujung dari langit yang mengalir ke dunia ini, dan pecahan-pecahan benua yang hancur, tiba-tiba terhenti. Dunia kesadaran yang awalnya dipenuhi dengan pemandangan kiamat, tiba-tiba menjadi stagnan dan sunyi. Kemauan yang sedang bertarung dengan Fang Xing untuk memperebutkan dunia kesadaran terputus, seolah-olah telah rusak parah, dan juga meraung liar. Siapa wanita ini? Pada saat ini, Fang Xing sedang menatap sosok wanita itu, dan dia benar-benar terpana. Dalam adegan kiamat, sesosok makhluk melayang ke langit, memurnikan batu untuk memperbaiki langit. Adegan ini terpatri kuat dalam ingatan Fang Xing. Selain dikejutkan oleh kekuatan sihir pihak lain, dan fakta bahwa ia bahkan tidak bisa mengendalikan retakan di alam kesadarannya, apa yang membuat Fang Xing merasa paling aneh adalah keakraban yang dibawa sosok itu kepadanya. Ia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi semakin ia memperhatikan sosok itu, semakin ia merasa familiar dengannya. Meskipun sosok itu terbungkus dalam cahaya ilahi dan tidak dapat dilihat dengan jelas, itu membuat Fang Xing merasa sangat familiar. Apa yang kau tunggu? Hentikan itu. Tetapi sebelum Fang Xing bisa mengatakan apapun, makhluk bagaikan dewi itu berbalik ke arahnya dan berbicara dengan suara rendah. Fang Xing tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berkata, "Oh, oke." Melihat keinginan itu, meskipun dipotong oleh perbaikan langit dewi, namun keinginan itu masih memiliki kekuatan yang amat mengerikan. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, berubah menjadi tentakel, menembus setiap sudut dunia kesadaran. Fang Xing juga terkejut, dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan dunia kesadaran, membengkakkan pedangnya, dan mengubahnya menjadi cahaya pedang tajam yang memenuhi langit dan tanah, menebas ke arah tentakel yang tampaknya ada di mana-mana. Tabrakan, tabrakan, tabrakan. Tentakel-tentakel itu, sampai batas tertentu, seperti takdir, yang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Setelah dipotong oleh Fang Xing, mereka mengeluarkan suara keras dan bangkit kembali dengan ganas. Potongan-potongan yang pecah beterbangan di dunia kesadaran satu demi satu, lalu berubah menjadi tetesan cahaya seperti salju yang jatuh, menyelimuti dunia kesadaran kiamat yang penuh air dan api ini, yang sungguh ajaib. Bagi Fang Xing, dia bahkan merasakan suatu kekuatan dahsyat berubah dalam kesadarannya sendiri. Perasaan ini sepertinya mengandung lebih banyak kekuatan asli yang dicuri daripada tubuh fisiknya yang terkubur di alam surga King Xuan. Siapa yang berani menentangku? Setelah Fang Xing memotong tentakel keinginan itu, ia langsung meraung marah. Suara itu mengandung emosi yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Seolah-olah ia benar-benar terbiasa bersikap angkuh dan perkasa, dan tidak dapat mengerti mengapa seseorang tega melukainya 2 kali berturut-turut. Kemarahan itu menyebabkannya berubah secara tiba-tiba, dan mewujud sebuah tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi, dan dengan ganas jatuh ke arah bayangan Sang Dewi. Rasa sunyi muncul secara spontan, berisi semua hukum dan prinsip besar. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ketika Fang Xing melihat pemandangan ini, dia berteriak marah dalam hatinya, dan cahaya pedang kehendak surgawi meningkat beberapa kali lipat, dan dia hendak menebas tangan besar itu. Apakah aku membutuhkanmu? Namun Sang Dewi tidak menghargainya. Sebuah pikiran dingin keluar, menghentikan Fang Xing dari menyerang. Lalu dia dengan tenang mengangkat gukin di tangannya. Itu hanya gukin biasa, tetapi di tangannya, ia bersinar dengan cahaya peri hijau tak berujung, penuh pesona kuno, seolah menjadi hidup. Lalu ia terbang di atas gukin, memetik senarnya dengan jari-jarinya yang ramping, lalu terdengar suara yang jernih dan merdu. Setiap kali berdering, sebuah rune muncul di langit, berkilauan seperti bintang. Telapak tangan besar yang menutupi langit jatuh dari langit, sangat mengerikan, dan tampaknya selesai dalam sekejap. Orang biasa tidak akan mampu memainkan satu lagu pun di bawah pukulan telapak tangan ini. Bahkan, sebelum mereka sempat memainkan satu not pun, telapak tangan itu sudah jatuh, menekan semuanya. Tetapi saat ini, di samping Sang Dewi, aturan-aturan itu seolah tak berlaku lagi padanya. Sejak dia memetik senar pertama, waktu terasa melambat, dan segalanya membeku. Dia mengambil kesempatan ini, ke-10 jarinya terbang, dan sepotong musik piano mengalir seperti sungai yang panjang. Pada saat ini, not-not musik yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekelilingnya, satu not dan satu simbol, tersebar di sekelilingnya seperti bintang-bintang di langit, melayang ke atas dan ke bawah. Ledakan, tangan besar itu melambat sesaat, lalu kekuatannya meningkat lagi dan menghantam dengan keras. Tetapi pada saat ini, Sang Dewi menghadap pohon palem raksasa, atau menghadap ke langit, tetapi hanya tersenyum dingin, lalu memetik senarnya lagi. Berdengung, saat suara terakhir piano bergema seperti kuda besi dan tombak, semua suara piano yang tak terhitung jumlahnya berubah.
Dalam sekejap, mereka mengeluarkan aura pembasmi yang tak berujung, mengubah suara menjadi pedang, membentuk pedang tajam yang bersiul di langit dan menusuk langsung ke langit. Engah, telapak tangan raksasa itu jatuh, tetapi disambut oleh pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya di udara dan langsung terkoyak. Perasaan itu bagaikan kun raksasa yang dirobek-robek oleh ikan-ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebanyak 999 cahaya pedang menusuk telapak tangan raksasa itu, dan bergerak maju mundur, membelah telapak tangan raksasa itu hidup-hidup, darah dan daging berceceran, semua daging dan darah itu terkoyak oleh 99 pedang tajam, dan sebenarnya ada perasaan kejam seperti irisan lambat, dan daging serta darah yang tak berujung di telapak tangan raksasa itu jatuh seperti hujan lebat, perlahan menyebar ke dunia kesadaran yang luas. Tanah di dunia kesadaran ini sudah tertutup oleh lapisan salju tebal yang turun. Itu bukan salju yang sebenarnya turun, tetapi tentakel dari keberadaan aneh, yang belum sepenuhnya disempurnakan oleh dunia kesadaran. Pada saat ini, hujan darah pun turun dengan deras, jatuh lapis demi lapis di atas salju yang turun, membuat dunia kesadaran yang luas seketika berubah menjadi merah dan putih, pemandangan yang aneh dan indah. Benci, aku benci. Kemauan itu rusak parah, sehingga benar-benar memunculkan kebencian yang kuat seperti yang dimiliki manusia. Setelah telapak tangan raksasa itu hancur berkeping-keping dengan daging dan darah yang tak terhitung banyaknya, ia juga hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang keras. Di tengah telapak tangan raksasa itu, ada seberkas cahaya spiritual yang melesat melawan langit dan membubung ke angkasa dalam sekejap, seolah-olah hendak merobek angkasa lagi dan kembali ke dunia luar. Dunia kesadaran memiliki bumi tetapi tidak memiliki langit. Ada batasan tetapi tidak ada hukum, itulah pelanggaran hukum dan tidak ada langit. Penghalang antara dunia kesadaran dan dunia nyata sebenarnya adalah kehendak Fang Xing, penghalang yang tidak dapat dipecahkan. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya spiritual jauh lebih tajam daripada pedang takdir di tangan Fang Xing, dan memiliki kemampuan untuk memotong segalanya. Melihat akan segera berhasil melakukannya, Fang Xing sendiri merasakan sakitnya tekadnya yang terkoyak. Sial, aku akan melawanmu. Fang Xing juga menjadi kejam dan mengendalikan pedang kehendak dewa untuk melawannya. Diamlah di sini. Namun makhluk halus bagaikan dewi itu berteriak lagi dan menyerbu. Setelah dia mengendalikan cahaya pedang untuk mencabik-cabik telapak tangan raksasa itu, dia telah menunggu, seolah-olah dia sedang menunggu munculnya cahaya spiritual itu. Sebelum cahaya spiritual itu mengumpulkan cukup kekuatan untuk mencabik-cabik Zhou, dia sudah menyusulnya. Dengan tangan rampingnya yang terbuat dari batu giok, dia menarik sebuah gulungan sutra panjang entah dari mana, yang menutupi langit luas sebagai awan tak berujung, seakan-akan dapat menampung segalanya. Lalu sosoknya yang anggun itu secepat kilat, atau lebih tepatnya, bukan dia yang cepat, melainkan cahaya spiritualnya yang lambat. Di depannya, segalanya melambat, kecuali kecepatan normalnya. Namun, dia jauh lebih cepat daripada cahaya spiritual saat ini. Setelah mengambil beberapa langkah di ladang bintang, dia benar-benar tiba di depan cahaya spiritual, menariknya, dan menekannya ke gulungan sutra di bawahnya. Beraninya kau menjebakku. Bagaimana kau bisa menjebakku? Kelompok itu meronta dengan marah, dan sekejap saja ingin merobek gulungan sutra itu dan melarikan diri. Haha, kamu hanya punya tekad yang lemah, tapi berani bertindak seenaknya. Menghadapi gemuruh keinginan itu, Sang Dewi hanya mencibir, lalu sambil berteriak pelan, dia mencubit segel dengan kedua jarinya dan mengetuk dahinya. Tiba-tiba, sebuah kotak ungu terbang keluar dari kepalanya dan tergantung di udara. Cahaya keemasan bersinar terang, lalu terbuka. Lalu sebuah kuas merah besar terbang keluar dari kotak dan tergantung di udara. Dalam sekejap, cahaya ungu terang muncul, langit dan bumi berubah warna, dan waktu seakan membeku. Tidak, keinginan yang dipaksakan oleh Sang Dewi ke dalam gulungan sutra itu masih belum terkendali dan memberontak, tetapi saat pena itu muncul, ia seolah merasakan adanya kekuatan yang mengerikan, dan tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan berjuang untuk melarikan diri. Pena suci menentukan sebab dan akibat. Jika kau disuruh menyegelku, kau harus disegel. Pada saat ini, Sang Dewi berteriak dingin, mengambil kuas merah, dan menulis kata besar. Di gulungan sutra dengan gemilang. Saat kata itu ditulis, aura kemauan yang mengguncang bumi tiba-tiba mereda dengan cepat. Menerima. Setelah teriakan lembut terakhirnya, gulungan itu langsung menyusut. Pada akhirnya, ia berubah dari gulungan seukuran langit menjadi lempengan batu yang tingginya hanya 3 kaki. Letaknya di sebelahnya. Di atasnya ada karakter guk-guk laut besar, yang bergetar pelan beberapa kali. Kerusuhan yang mampu mengguncang fondasi dunia kesadaran yang begitu luas berakhir dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya ada darah dan salju di seluruh langit dan tanah, demikian pula hukum dan gunung serta sungai yang kacau, merekam kerun dewa tadi. Pada saat ini, hati Fang Xing bergetar, dan tanpa berpikir terlalu banyak,
dia memotong kehidupan ke-9 dalam sekejap, lalu terbang ke bawah. Saat ia memasuki alam kesadaran, ia telah berubah wujud menjadi wujud aslinya, dengan rambut berkibar-kibar dan lengan baju sebesar naga, terbang menuju Sang Dewi. Siapa kamu? Dia mengerutkan kening dan menatap Sang Dewi, terutama pena dan loh batu di tangannya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa gulungan sutra dan prasasti batu yang kemudian terbentuk itu sebenarnya hanyalah kekuatan sihir biasa, perubahan paling sederhana yang disebabkan oleh awan yang ditarik setiap saat, dan tidak ada hal ajaib apapun tentangnya. Namun, karena satu kata yang ditulis oleh kuas merah besar itu, memiliki efek yang sangat menakjubkan, dan bahkan keberadaan mengerikan yang dapat bersaing dengannya di dunia kesadaran pun tersegel di dalamnya. Itu sungguh mengerikan, di luar imajinasiku. Anda. Sekarang mereka sudah lebih dekat, dia bisa melihatnya dengan cermat dan Fang Xing terkejut. Sebelumnya, saat dia melihat sosok ini dan Yao Qin yang digendong sosok itu, tanpa sadar dia mengira itu adalah gadis kecil buta. Lagi pula, dia selalu tahu tentang keanehan gadis kecil buta itu dan sedang menunggu saat di mana dia akan bangun. Tetapi sekarang setelah dia mendekat dan mengamatinya lebih ama, dia terkejut karena orang di depannya bukanlah gadis kecil buta tadi, melainkan seorang wanita yang sama sekali berbeda dengannya. Siapa kau berani membangunkanku? Sang Dewi tampaknya tidak punya niat menjawab pertanyaan Fang Xing. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tatapan dingin. Mengapa kau menanyakan hal ini padaku di wilayahku? Pertanyaan ini membuat Fang Xing terkejut. Dia berpikir dalam hati dan bertanya balik, siapakah kamu? Jika aku bertanya padamu, kau harus menjawabnya dengan benar. Itu hanya sebuah pertanyaan retoris sederhana, tetapi tampaknya membuat Sang Dewi kesal. Tatapan matanya berubah dingin dan menatap tajam ke wajah Fang Xing. Hei, kalau kau tak memberitahuku siapa dirimu, aku tak bisa memberitahukanmu siapa aku. Fang Xing berkata sambil tersenyum, tetapi dalam hatinya dia berspekulasi tentang asal-usul wanita ini. Dia sekarang memiliki dua identitas. Yang mana yang harus dikatakan tergantung pada latar belakang wanita ini. Siapa kamu? Beraninya kamu tersenyum di depanku. Tetapi Fang Xing tidak pernah menyangka bahwa wanita ini memiliki temperamen yang buruk. Dia sangat mudah tersinggung dan berubah-ubah. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia menjadi sangat bermusuhan, dengan lapisan es di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba menamparkan wajah Fang Xing. Telapak tangan ini mengandung amarah yang melampaui hukum. Dia benar-benar datang tepat di depan Fang Xing, mencoba menamparnya. Dasar jalang bau, beraninya kau berkelahi dengan laki-laki. Wajah Fang Xing juga berubah. Dia melambaikan tangannya, dan sekumpulan hukum melilitnya. Dia menerobos ruang tak berujung dan segera mundur. Telapak tangan wanita misterius ini mengandung kekuatan abadi yang tak terduga. Kalau di dunia nyata, Fang Xing tidak akan berpikir sedikit pun untuk melawan. Namun, sekarang dia berada di dunia kesadaran, dan dia bahkan bisa bertarung melawan keinginan langit dan bumi yang ganas dan mengerikan. Meskipun wanita ini memiliki kekuatan abadi yang tak terduga, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan Fang Xing. Tentu saja dia tidak mau dipukul oleh telapak tangannya. Saat ia mundur, hukum-hukum di tubuhnya menjeratnya, bergerak sesuka hatinya. Ruang itu seakan menjadi tak terlihat, dan dia bergerak bebas, melepaskan diri dari kekuatan abadi wanita ini, dan mencapai jarak 3 meter tanpa terlibat dalam air berlumpur manapun. Gerakan ini sungguh indah. Akan sangat hebat jika saya dapat melakukannya di dunia nyata. Fang Xing sendiri juga cukup terkejut, dan merasa bahwa secara tidak sadar dia telah melakukan semacam teknik sihir dalam retret ini. Di masa lalu, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan di dunia kesadaran ini, tetapi tidak banyak aturan yang bisa dia tiru. Kamu berani bersembunyi. Setelah menghindari serangan telapak tangan, Fang Xing hendak berbicara sambil tersenyum, tetapi dia tidak menyangka bahwa ekspresi wanita itu telah berubah drastis, dan dia tampak sangat marah. Dia melangkah maju dan mengikuti Fang Xing seperti bayangan, lalu menamparnya lagi. Dalam serangan telapak tangan ini, dia seolah menggunakan sejenis sihir, seperti belatung yang menempel pada tulang, dengan niat kejam untuk tidak menyerah sampai tujuannya tercapai. Fang Xing langsung merasa sedikit kesal. Dia belum punya waktu untuk menyinggung wanita ini. Apakah dia harus ditampar olehnya? Otang pembawa sial, aku akan melawanmu. Merasa cemas, Fang Xing menghindar lagi. Begitu dia memikirkannya, seluruh kekuatan ilahi di dunia kesadaran mengalir turun dan menekan wanita itu, sementara dia sendiri dengan cepat mundur, hatinya sangat waspada. Dia baru saja menyaksikan wanita itu bertarung dengan pohon palem raksasa, dan tahu bahwa tingkat kultivasinya tak terduga. Meskipun dia sangat kuat di dunia kesadaran ini, dia belum tentu bisa mengalahkannya. Dia mungkin menderita kerugian besar di tangannya. Dia tidak ingin mengambil tindakan kecuali tidak punya pilihan lain, tetapi dia benar-benar tidak ingin ditampar.
dunia kecil yang terlihat seperti mainan anak-anak ini, juga ingin menghentikanku. Namun wanita ini, menghadapi tekanan yang mengerikan dari kekuatan dunia, tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, dan dia benar-benar menolak semua kekuatan yang jatuh dari langit di dunia ini. Dia menundukkan tubuhnya, mencibir, dan terus mengayunkan telapak tangannya ke depan dengan ekspresi penuh kekerasan. Dia tidak akan berhenti sampai dia menamparkan wajah Fang Xing dengan keras. Sial, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Fang Xing diam-diam berteriak di dalam hatinya, berbalik dan berlari, menempuh jarak lebih dari 100 mil. Dia benar-benar khawatir dia akan memukul wajahnya. Melihat gerak-gerik wanita itu, benar-benar seperti dia hanya ingin menamparnya, seakan-akan dia sedang marah, tetapi Tuan Fang benar-benar tidak ingin dipukul olehnya. Ketika wanita itu hendak meneruskan serangannya setelah melepaskan kekuatan besar dunia kesadaran yang dipanggil oleh Fang Xing, raut wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, telapak tangannya membeku di udara, dan kekuatan abadi di tubuhnya bergetar, seolah-olah ada tingkat ketidakteraturan tertentu, yang membuat raut wajahnya berubah drastis. Dia segera menarik telapak tangannya, menjepit segel di depan dadanya, dan dengan paksa menekan kekuatan abadi. Fiu, hampir saja, Fang Xing, yang telah melarikan diri sejauh 300 mil, menarik napas panjang dan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat penampilan wanita itu, dia mengerti sedikit. Wanita ini tampaknya hanya berusaha keras mempertahankan penampilannya saat ini. Kekuatannya yang abadi bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankannya. Itu hanya sesaat. Sekarang jelas sedikit tidak stabil. Rasanya seperti dia telah meminum sejenis ramuan yang dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Meski keras, kekuatan ini sungguh sedikit tidak stabil. Kembali ke sini, wanita itu menekan kekuatan abadi yang tidak stabil dengan segel sihir, dan ketika dia mendongak, dia melihat Fang Xing, yang bersembunyi 300 mil jauhnya dan menyipitkan matanya. Dia sedikit marah, tetapi dia tidak bisa melakukan serangan telapak tangan itu lagi. Menyegel cahaya spiritual tadi telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dan dia tidak memiliki cukup kekuatan tersisa. Dia harus menahan amarahnya terhadap setan kecil di dalam hatinya dan berteriak dengan dingin. Aku tidak akan kembali sebelum kau berjanji tidak akan memukulku. Fang Xing tidak mudah tertipu dan berteriak dari kejauhan. Ketika wanita itu mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menatap Fang Xing dengan penuh kebencian. Fang Xing segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura menatap bintang-bintang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, tidak salah jika tidak ingin dipukuli. Kemarilah, aku tidak akan memukulmu. Wanita itu belum pernah bertemu pria seperti itu sebelumnya, tetapi waktunya sudah hampir habis, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan setuju. Kau berjanji. Fang Xing meliriknya dan menambahkan dengan khawatir. Wanita itu hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Setelah bertahan sekian lama, dia terpaksa memaksakan diri untuk berkata, aku berjanji. Baiklah kalau begitu. Fang Xing kemudian berjalan mundur perlahan, menjaga jarak, memiringkan kepalanya untuk menatapnya beberapa kali. Siapa kamu? Mendengus. Perkelahian tadi dimulai karena mereka berdua ingin bertanya siapa pihak lainnya. Sekarang setelah pria ini akhirnya kembali, dia memilih mengajukan pertanyaan ini, yang membuat wanita itu merasa sangat marah tanpa alasan. Dengan kepribadiannya, dia tentu tidak akan mengakui kekalahan dalam masalah seperti itu. Dia tidak menjawab atau bertanya, tetapi matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia menatapnya dengan tajam. Pada saat ini, dia tampaknya telah memperlihatkan semacam kekuatan sihir, dan matanya benar-benar dapat melihat menembus jiwa Fang Xing. Meskipun Fang Xing sangat waspada, dia tidak bisa menghalangi tatapannya. Setelah menatap Fang Xing sejenak, wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Aneh sekali. Aku merasakan aura asal-usul tanah leluhur melalui tubuh gadis itu. Kemudian aku terbangun karena aura kiamat. Kupikir aku kembali ke Tianyuan, tetapi aku tidak menyangka itu adalah dunia kecil yang aneh seperti anak kecil. Namun, bagi seorang kultivator sepertimu, jarang sekali ada dunia kecil seperti mainan. Sekarang jawab pertanyaanku, makhluk macam apa kamu? Apakah kamu dari tanah leluhur Tianyuan atau 33 surga? Itu memang dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Fang Xing sedikit terkejut dan menjadi waspada. Sejak wanita itu muncul, dia sudah curiga. Pertama, wanita ini telah memasuki kesadarannya secara diam-diam tanpa membuatnya memiliki kesadaran apapun sebelumnya. Ini sungguh mengerikan dan bertentangan dengan akal sehat. Terlebih lagi, aura wanita ini tampaknya ada hubungannya dengan Yaoqin yang didapatnya dari gadis kecil buta itu, yang juga membuatnya sangat curiga. Yang lebih penting adalah bahwa kultivasi wanita ini sangat mengerikan sehingga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Meskipun dia terlihat sangat tidak stabil sekarang, Fang Xing juga merasa bahwa jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti akan mampu menembus kesadarannya.
Sampai batas tertentu, kekuatan semacam ini cukup untuk menjelajahi alam abadi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menebak identitasnya. Raja Abadi Kingxi. Selain Raja Abadi Kingxi yang memiliki hubungan misterius dengan gadis kecil buta itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Hanya dia yang bisa menjawab keraguan Fang Xing. Sebelumnya, dia, dan bahkan Guan Feixing, curiga bahwa Raja Abadi Jahat Hijau memiliki hubungan dengan gadis kecil buta itu. Bagaimanapun, segel di lautan kesadarannya terlalu misterius, dan mungkin saja Raja Abadi Jahat Hijau meninggalkan jiwanya di sana. Tetapi sekarang, setelah melihatnya, mereka dapat mengetahui bahwa Raja Abadi Jahat Hijau memang meninggalkan jiwanya di sana, tetapi tidak tersembunyi di lautan kesadaran gadis kecil buta itu, tetapi di Yao Qin yang tampaknya biasa saja. Justru karena Yao Qin telah dipanggil ke dunia kesadaran Fang Xing, dia tiba-tiba muncul di sini. Fang Xing, seorang kultivator junior dari Tianyuan, menyapa Anda, senior. Secerca inspirasi datang ke pikiran Fang Xing saat ia memikirkan seluruh rencananya, dan tanpa berpikir panjang, ia membungkuk dan memberi salam. Sebelumnya saya agak ragu tentang identitas apa yang harus saya katakan, tetapi sekarang saya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saya mendengar dari Guan Feixing bahwa Raja Abadi Jahat Hijau ingin mereka mengirim gadis kecil buta itu kembali ke tanah leluhur Tianyuan. Ini menunjukkan bahwa Raja Abadi Jahat Hijau sangat dekat dengan Tianyuan. Lebih baik mengatakan bahwa identitas saya di Tianyuan lebih baik. Lagi pula, meskipun identitas kaisar dapat membuat banyak orang takut, mungkin itu tidak dapat membuat Raja Abadi takut. Apakah kamu benar-benar seorang kultivator Tianyuan? Ketika Raja Abadi Kingxi mendengar ini, dia jelas tercengang, sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan nadanya sedikit melunak. Seorang kultivator Tianyuan asli, Fang Xing mengangkat kepalanya. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya dia berbicara dengan penuh percaya diri seperti yang dia lakukan saat itu. Raja Abadi Kingxi mencibir dan berkata, aku punya caraku sendiri untuk membuktikan keaslianmu. Sambil berbicara, dia memejamkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba membukanya. Seketika matanya menjadi cerah dan bersinar, lalu tertuju pada Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing langsung merasa bahwa jiwanya telah terlihat sepenuhnya olehnya. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Tetapi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Dia hanya bisa menelan pil pahit itu dan bertahan. Pada saat yang sama, dia waspada dan siap menggunakan kekuatan dunia kesadaran untuk melawan Raja Abadi Kingxi ini jika terjadi kesalahan. Wanita itu menatapnya lama sekali, tetapi tidak berbicara, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Selama proses ini, Fang Xing tidak berani bernapas sedikit pun, dan menunggu dengan hati-hati. Setelah menghabiskan secangkir teh, Raja Abadi Kingxi akhirnya menarik kembali pandangannya, sedikit mengernyit, mengangguk perlahan, dan berkata melihat aura asli yang terpancar jauh di dalam jiwamu, itu memang bukan dari 33 surga, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibudidayakan di negeri dongeng kecil biasa. Yah, aku memang seorang kultivator Tianyuan. Kampung halamanku berada di utara wilayah Tianyuan Nanzanchu. Ada sarang bandit di sana. Fang Xingpei menjelaskan sambil tersenyum, dengan sangat penuh perhatian. Namun Raja Abadi Kingxi mengabaikannya. Dia tampak berbicara kepada Fang Xing, tetapi juga tampak berbicara kepada dirinya sendiri. Dia melanjutkan yang terpenting adalah, saya melihat bahwa kultivasi Anda tidak buruk, tidak kalah dengan Tai Supreme Immortal, tetapi tidak ada kehidupan abadi di dalam jiwa Anda. Anda dapat menghancurkan penghalang antara makhluk abadi dan manusia dan menciptakan hal yang misterius seperti itu. Tampaknya tidak ada kemungkinan lain kecuali menjadi makhluk abadi di daftar dewa yang dianugerahkan. Ya, itu sudah pasti. Fang Xing merasa lega lagi dan mengangguk setuju. Namun, Raja Abadi Kingxi bergumam pada dirinya sendiri, sambil melihat sekeliling, dengan beberapa keraguan di antara alisnya. Dia menatap Fang Xing dengan curiga dan berkata perlahan namun, di tempat terpencil seperti Tianyuan, apakah ada orang yang dapat memurnikan dunia kecil yang begitu besar? Dia tidak bisa melihat melalui ini. Hati Fang Xing bergetar, tetapi dia tetap tenang dan berkata sambil tersenyum ini diberikan oleh para tetua kuil Tao. Ini benar-benar tidak layak disebut. Ada yang lebih besar dari ini. Aku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Aku diperintahkan untuk memasuki sungai abadi Duobo untuk menemukan peti mati ke-10, dan kemudian aku diberikan itu untuk melindungi diriku sendiri. Peti mati ke-10. Wanita itu mencibir ketika mendengarnya mereka sudah lama menungguku. Fang Xing sangat gembira saat mendengar ini, dan berpura-pura penasaran senior, apakah Anda tahu keberadaan peti mati ke-10? Ini bukan sesuatu yang kamu kualifikasi untuk mengetahuinya. Ekspresi wanita itu berubah dingin, dan dia melirik Fang Xing dengan tidak sabar.
Tampaknya dia punya banyak hal untuk dikatakan dan banyak pertanyaan untuk diajukan. Kekuatan abadinya menjadi semakin tidak terkendali, dan ekspresinya menjadi sedikit cemas. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, "Anak muda, karena aku bertemu denganmu di sini, itu juga merupakan keberuntunganmu. Aku akan memberimu kesempatan. Kebangkitanku kali ini benar-benar sebuah kecelakaan, dan itu tidak akan berlangsung lama. Aku akan segera tertidur. Kamu harus membawa harta karun ini dan gadis di luar dunia kecil kembali ke Tianyuan dalam waktu sesingkat mungkin dan menyerahkannya kepada para penjaga rencana penipuan, yaitu para penjaga 9 peti mati." Apakah itu tidak apa-apa? Melihat gulungan harta karun di tangan wanita itu, Fang Xing sangat gembira hingga dia mengangguk berulang kali dan berkata, tentu, tidak masalah. Wanita itu hendak menyerahkan gulungan itu kepadanya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan ragu-ragu, "Kamu adalah orang abadi di daftar dewa yang dianugerahkan, kan?" Tentu saja, Fang Xing sedikit terkejut, dan menjawab seolah-olah itu adalah hal yang wajar, dengan lebih percaya diri daripada saat dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi dalam hati saya berpikir apakah saya akan katakan kalau saya dipecat. Aku bertemu denganmu secara kebetulan, jadi aku hanya bisa mempercayakan semuanya padamu. Raja Abadi Kingxi tampaknya sedikit curiga secara intuitif, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, dia memutuskan untuk mempercayai Fang Xing. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melihat isi jiwa dalam sekejap dan secara alami menemukan bahwa Fang Xing berasal dari tanah leluhur Tianyuan, yang tidak mungkin salah. Lagi pula, dia tidak memiliki takdir abadi, tetapi memiliki kemampuan seperti itu. Sekarang, hanya monster tua yang memiliki nama abadi dalam daftar dewa yang dianugerahkan dalam rencana penipuan mereka yang dapat mencapai Tianyuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa nama abadi anak laki-laki ini dalam daftar dewa yang dianugerahkan mungkin tidak rendah, itulah sebabnya dia memiliki kultivasi yang sangat kuat sekarang. Selama namanya tercantum dalam daftar penobatan para dewa, Raja Peri Kingxi tidak akan mengkhawatirkan hal lain. Sejauh pengetahuannya, selama seseorang berada di pelantikan para dewa dan dapat dipercaya, mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak patuh atau mengkhianatinya. Harta karun ini sangat penting dan akan sangat berguna bagi Tianyuan. Awalnya, aku menggunakan semua kultivasiku yang tersisa untuk menyegelnya di lautan kesadaran gadis itu dan membuat 100.000 larangan abadi untuk mencegahnya terlihat oleh orang lain. Sayangnya, sekarang setelah aku mengorbankannya, aku tidak dapat menyegelnya lagi. Aku hanya bisa memberikannya kepadamu. Kamu harus menyerahkannya kepada 9 penjaga peti mati dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan pencapaian yang begitu besar, mereka pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Ingat, kamu tidak boleh membuka kotak ini secara pribadi. Kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Begitu kotak itu dibuka, bencana pasti akan menimpamu. Setelah putaran instruksi berikutnya, Raja Abadi Kingxi menghela napas dalam-dalam dan menyerahkan kotak kayu itu kepada Fang Xing. Haha, jangan khawatir, senior. Aku pasti akan mengembalikannya dengan hati-hati dan tidak akan pernah membukanya tanpa izin. Fang Xing memegang kotak kayu dan membuat janji hikmat. Anda, Raja Abadi Kingxi mengerutkan kening lebih erat, dan dia merasakan suatu perasaan di dalam hatinya yang tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya dari sudut manapun aku melihatnya. Aku seharusnya tidak meragukanmu, tetapi mengapa semakin aku melihatmu, semakin aku khawatir padamu. Sayangnya, apapun yang terjadi, tidak ada waktu untuk mengubah keputusan sekarang. Dia hanyalah jiwa yang tersisa, dan dia terbangun secara tak terduga. Dia harus menggunakan kekuatan abadi yang mengerikan untuk menyegel keinginan itu, dan dia tidak sanggup lagi bertahan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Fang Xing, seolah ingin menanamkan sosoknya dengan kuat di dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang dan melonggarkan segel yang dipegangnya erat-erat. Dalam sekejap, kekuatan abadi miliknya sirna, dan dia pun kehilangan seluruh cahaya sucinya. Kedua mata yang menakutkan itu tertutup, dan penampilannya berubah pada saat ini. Orang buta kecil, Fang Xing telah bersembunyi jauh, tetapi ketika dia menutup matanya, dia terkejut dan dengan cepat terbang mendekat. Setelah Raja Abadi Kingxi menutup matanya, seluruh penampilannya telah berubah. Perawakannya telah menyusut, kekuatan abadinya telah lenyap, dan bahkan penampilannya pun telah berubah. Dia telah berubah menjadi seorang gadis kecil yang buta tanpa kultivasi apapun. Dia kehilangan kemampuannya untuk terbang di udara, dan dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Fang Xing buru-buru memeluknya dan memeriksa dengan indera spiritualnya, hanya untuk mendapati bahwa dia sangat lemah dan sedikit pusing. Merasa seseorang memeluknya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Fang Xing. Kemudian, dia merasa sedikit lega dan pingsan lagi. Saat Ratu Peri terbangun, si lelaki buta kecil kehilangan sedikitnya 30 tahun dalam hidupnya.
Fang Xing berpikir dalam hati, tetapi dia telah mengetahui bahwa jiwa Raja Abadi Kingxi sebenarnya tersembunyi di Yao Qin. Tetapi ketika dia bangun, dia meminjam tubuh gadis kecil buta itu. Pena tadi juga diambil dari lautan kesadaran gadis kecil buta itu. Sekalipun jiwa masih memiliki sejumlah kekuatan abadi yang tersisa, kekuatan itu tetap perlu dikerahkan melalui tubuh fisik. Pemandangan tadi sangat merugikan gadis kecil buta itu. Setelah sadar kembali, dia melambaikan telapak tangannya dan menciptakan gunung di dunia kesadaran. Lalu dia menempatkan gadis kecil buta itu di puncak gunung. Dia lalu duduk bersila di gunung, menatap dunia kesadaran yang hancur. Dia menggunakan pikirannya untuk membuat tanah yang baru hancur kembali damai. Laut kembali ke laut, gunung kembali ke gunung, pohon-pohon tumbang kembali tegak berdiri, lahar yang mengamuk kembali ke tanah, gelombang laut yang bergelora kembali tenang, bahkan bintang-bintang yang jatuh pun terangkat oleh aturan-aturan dunia kesadaran dan tertanam kembali di 9 surga yang tinggi. Kecepatan ini tentu saja tidak terlalu cepat. Faktanya, dunia kesadaran baru saja menghadapi bahaya terbesar dalam sejarah. Itu hampir diambil oleh keinginan misterius itu. Sekalipun hasilnya bagus, hasilnya akan langsung hancur dan menjadi seperti lautan yang bergolak di luar sana. Namun, hal baiknya adalah ada bahaya dan peluang dalam krisis. Setelah bencana ini, ia juga memperoleh manfaat besar. Tentakel dan daging serta darah kehendak semuanya tersebar di dunia kesadaran ini. Yayasan yang kaya dan berkuasa itu sungguh mengerikan. Jika Fang Xing diizinkan berlatih dan mencuri sendiri, mungkin akan membutuhkan waktu 1000 tahun baginya untuk mengumpulkan fondasi seperti itu. Sambil melakukan semua ini, Fang Xing menahan rasa gembira di dalam hatinya, mengambil kotak kayu itu di tangannya, dan memandanginya berulang-ulang. Benda ini, semakin banyak dia membaca, semakin takut pula dia. Dia menggaruk kepalanya dengan gembira, dan merenung dengan mata berbinar ini seharusnya bagian yang hilang dari daftar dewa yang disebutkan Jin Liuzi dan yang lainnya, kan? Jika ada daftar, pasti ada kata-kata, dan jika ada kata-kata, pasti ada pena. Ini masuk akal. Jawaban ini sungguh mengejutkan, tetapi semakin Fang Xing memikirkannya, semakin ia merasa itu mungkin. Raja Abadi Kingxi belum lama terjaga, dan demi menyegel keinginan misterius itu, dia telah menghabiskan banyak tenaga dalamnya, jadi dia pun tertidur lelap dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya kesempatan untuk menanyai Fang Xing, dan tentu saja tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apapun kepadanya secara terperinci. Tentu saja, bahkan jika dia punya kesempatan untuk menjelaskan, dia tidak akan banyak bicara kepada Fang Xing. Dia tampak terlalu malas untuk lebih memperhatikan Fang Xing. Namun, dilihat dari tingkat kepentingannya, dan membenarkan perkataan Da Jinwu dan yang lainnya, Fang Xing masih merasa bahwa ini sangat mungkin terjadi. Daftar dewa yang dianugerahkan memiliki nama-nama abadi, yang dapat menciptakan makhluk abadi dengan kehidupan yang sebanding dengan makhluk abadi, atau bahkan lebih kuat. Tujuan dari uang ini adalah dia memegang kotak kayu itu di tangannya dengan penuh semangat, diam-diam mencoba mencari tahu kegunaannya. Pada saat ini, di kedalaman dunia kesadaran ini, di satu-satunya area berkabut yang tidak terpengaruh oleh pergolakan, ada keheningan di menara aneh. Mereka telah meramalkan gerakan Raja Abadi Jahat Hijau, tetapi jelas tidak meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terutama saat mendengar Fang Xing tanpa malu-malu mengakui kalau dirinya adalah orang yang masuk dalam daftar dewa teranugerahkan, dan bersumpah mengambil alih harta karun Sumi yang bahkan mungkin akan memengaruhi situasi keseluruhan Tianyuan, makhluk-makhluk di menara aneh merasa makin aneh, bahkan mulai merasa khawatir samar-samar. Anak ini nggak berani ambil buku ini sendiri, kan? Setelah sekian lama, akhirnya seseorang berbicara, dan jelaslah bahwa dia kurang percaya diri. Kemudian, seolah ingin membuktikan perkataannya, Fang Xing yang sudah menebak sekilas tentang pentingnya harta karun ini, menggenggam erat gulungan itu, lalu seolah hendak menyatakan sesuatu, dia berkata dengan penuh semangat. Mulai sekarang, benda ini milikku. Keberadaan di dalam menara aneh. Apakah dia tahu pentingnya hal ini? Makhluk di menara aneh itu bertanya dengan perasaan bersalah. Dia merasa Fang Xing pasti masih memiliki mentalitas bandit, itulah sebabnya dia ingin mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Jika dia tahu betapa pentingnya hal ini bagi Tianyuan, daftar dewa, dan bahkan bagi rencana kelompok orang itu, dia pasti tidak akan berani memikirkan hal ini. Dia masih ragu dalam hatinya, apakah harus mengingatkannya. Namun pada saat ini, gumaman Fang Xing pada dirinya sendiri membuatnya menyerah pada ide ini. Benda ini kemungkinan besar adalah bagian yang belum lengkap dari penobatan para dewa. Namun, meskipun tidak, benda ini pasti merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi Tianyuan, dan benda ini pasti berharga. Anda menggunakan nilai uang untuk mengukur nilai benda ini. Tahukah Anda bahwa Anda akan tersambar petir? Makhluk di menara aneh itu tetap diam, berpikir dalam hati. Setelah sekian lama, makhluk lain pun angkat bicara. Pena penyeberangan abadi adalah harta karun Raja Abadi Kingxi.
Orang-orang itu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membujuk Raja Abadi Kingxi. Sayangnya, temperamen Kingxi terlalu ekstrim, dan pada akhirnya dia tidak setuju, yang membuat rencana untuk menipu surga menjadi tidak ada kaitannya. Pada saat Kingxi menderita akibatnya dan dikalahkan dalam pertempuran untuk Raja Abadi, 9 peti mati telah tiba di Tianyuan. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan pena itu ke Tianyuan. Dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya saat dia dikalahkan. Namun, secara kebetulan, benda itu tidak dikirim ke Tianyuan, tetapi jatuh ke tangan orang menyebalkan kecil ini. Itu benar-benar lelucon. Orang-orang itu mencoret nama anak ini dari daftar dewa yang dianugerahkan, dan sekarang harta yang sangat mereka inginkan telah jatuh ke tangan orang ini. Ini benar-benar seperti takdir. Aku bisa membayangkan bahwa segala sesuatunya akan sangat menarik di masa depan. Seseorang berbisik, haha, biarkan dia menyimpannya untuk saat ini. Bagaimanapun, pena ini sama sekali bukan pena biasa. Orang-orang suci kuno menggunakannya untuk mengejar para dewa dan menulis sejarah para dewa kuno. Pena ini memiliki sebab dan akibat yang besar. Dan anak ini juga telah diperingatkan oleh King Xie sebelumnya. Dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk membukanya secara pribadi. Jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan pena ini seperti berada di tangannya. Cepat atau lambat, pena ini akan kembali ke Tianyuan. Petik 2, petik 2. Tepat saat para makhluk dalam menara aneh itu berdiskusi secara pribadi, Fang Xing juga mempelajari kotak kayu itu secara saksama, membalik-baliknya berkali-kali dengan rasa ingin tahu yang besar. Melihat ekspresi di wajahnya, seolah-olah ada 100 cakar yang terus-menerus menggaruk hatinya. Ingat, kamu tidak boleh membuka kotak ini tanpa izin, kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Perkataan yang diperingatkan Raja Abadi Kingxi sebelum dia tertidur kembali terngiang di benaknya, dan hatinya menjadi lebih berat. Tidak peduli seberapa beraninya dia, bagaimana mungkin dia mengabaikan peringatan seorang Raja Abadi. Aku tidak tahu apakah Raja Abadi Jahat Hijau mencoba menakut-nakutiku, atau jika aku benar-benar membukanya, bencana akan menimpaku. Sambil memegang kotak di tangannya, dia menatap kepala gadis kecil buta yang tak sadarkan diri itu, lalu menunduk menatap kotak itu lagi. Dia tampak sangat bimbang dan malu, tetapi keraguannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dia menjadi kejam, menaruh kotak kayu itu di tanah, duduk di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang mencoba mengumpulkan keberaniannya, apakah aku takut? Dia tidak akan benar-benar membukanya, kan? Makhluk-makhluk yang ada di menara aneh itu juga merasakan jantung mereka berdebar-debar dan berdiri dalam keadaan linglung. Tidak semudah itu. Pembatasan pada kotak itu tidak kecil. Dengan pengetahuannya, tidak semudah itu untuk membukanya. Orang yang satunya pun buru-buru mengikutinya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Fang Xing bahkan tidak mencoba mencabut larangan itu. Dia hanya mengangkat tangannya dan pedang tiran penentang surga yang ada di dunia ini langsung terbang ke tangannya entah dari mana. Lalu Fang Xing mengangkat bilah pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Ini, tidak mungkin. Setelah melihat pemandangan ini, semua makhluk di menara monster tercengang. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, pisau itu sudah terjatuh, dan dengan suara embusan, pisau itu menghancurkan kotak kayu itu, memperlihatkan penanya. Diperkirakan Raja Abadi Kingxi tidak pernah menyangka bahwa setelah dia mempercayakan harta karun ini kepada bocah ini dengan begitu hikmat, dan memberinya banyak petunjuk, peringatan dan ancaman, untuk memastikan bahwa bocah ini tidak berani mempunyai pikiran jahat, orang ini akan langsung menghancurkan kotak itu dengan pisau dan mengambil pena di tangannya dalam waktu kurang dari secangkir teh setelah dia tertidur. Bukannya Fang Xing tidak ingin membuka kotak itu dengan benar, tetapi karena batasan pada kotak itu tidak sederhana, sangat misterius dan rumit. Jika dia ingin menyelesaikannya dengan benar, dengan keterampilannya saat ini dalam pembentukan, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Lebih baik dipotong-potong saja dengan pisau. Bahan kotak kayu ini tentu saja luar biasa, merupakan kayu peri terbaik di dunia, namun pisau Fang Xing dibuat oleh Cidi sendiri, kualitasnya tidak lebih buruk dari kotak ini, bahkan dapat dikatakan lebih kuat, menggunakannya untuk memotong kotak menjadi beberapa bagian dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik. Di dalam kotak kayu, pena ajaib yang baru saja bersinar begitu terang di tangan Raja Abadi Kingxi tergeletak di sana dengan tenang. Mata Fang Xing berbinar dan dia amat gembira. Dia memegangnya di tangannya. Ledakan. Pada saat ini, perasaan misterius langsung melonjak dalam hati Fang Xing. Kuas ini tampak ringan, tetapi setelah dipegangnya, beratnya mencapai puluhan juta pon dan hampir mustahil untuk dipegang. Dia juga merasakan bahwa hukum yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terhubung ke jiwanya melalui kuas ini. Faktanya, di kedalaman kesadarannya, dia memiliki ilusi bahwa dengan menguasai kuas ini, dia telah menjadi kemauan tertinggi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan.
Ketika dia menulis satu kata, semua hukum mengikutinya. Hukum, hukum, hal yang paling luas dan ada di mana-mana di dunia tidak diragukan lagi adalah hukum. Titik titik titik, titik titik titik, dan pena di tanganku tampaknya menjadi perwujudan hukum. Pada saat ini, seolah-olah pikiran yang tak ada habisnya tumbuh dari hati Fang Xing, yang membuatnya seperti seorang pria yang sangat ambisius dengan keinginan gila untuk memegang apapun di dunia dalam telapak tangannya. Terlebih lagi, jauh di dalam hatinya, seakan ada suara yang berteriak kepadanya untuk mengambil pena dan menuliskan apa yang ada di dalam hatinya, dan itu akan menjadi kenyataan, karena begitu pena itu jatuh ke atas kertas, hukum-hukum akan tumbuh dari udara tipis, dan seluruh dunia, sebab dan akibat yang kekal, akan mematuhi perintah pena ini. Kaisar manapun, orang berkuasa manapun, dapat dilukis sesuka hati dengan kuas ini. Apapun kekuatan sihir atau tingkat kultivasinya, pena ini dapat menulis ulang sesuka hati. Bahkan Fang Xing tidak tahu apakah ini kekuatan nyata atau ilusinya sendiri. Dia hanya merasa bahwa pena itu semakin berat di tangannya, dan dia ingin segera meletakkannya dan menulis sesuatu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya tampaknya tertarik oleh pena ini dan tumbuh seperti rumput liar. Dia juga tahu bahwa selama dia memikirkan sesuatu, dia akan menuliskannya dengan pena ini dan menaruhnya di atas kertas. Selama waktu ini, pikirannya akan membentuk kekuatan misterius, yang kemudian akan memengaruhi hukum langit dan bumi, membuat pikirannya menjadi kenyataan dan mencapai hasil yang diinginkannya. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam menara aneh itu, dan pada saat ini, mereka semua menatapnya dengan tenang. Mereka tidak menyangka Fang Xing begitu berani. Dia berbalik dan mengambil pena di tangannya. Suasana hati mereka juga berubah-ubah saat Fang Xing mengambil pena. Mereka berkonsentrasi dan menahan napas, khawatir tentang apa yang akan terjadi, dan tampaknya menunggu sesuatu untuk terjadi. Pena ini dapat membalikkan sebab akibat dan menciptakan takdir, tetapi juga sangat berbahaya karena memengaruhi hukum, dapat mengganggu kehendak surga, dan menulis ulang hukum. Oleh karena itu, pikiran orang yang memegang pena akan sangat terpengaruh, dan ia akan sering memiliki banyak keinginan dan menggunakan pena untuk melepaskan kegilaannya. Hasilnya adalah ia akan terjerat dalam sebab akibat dan mati karena serangan balik surga dan bumi. Anak ini benar-benar berani dan gegabah mengambil pena. Jika ia dapat menahan keinginan dalam hatinya dan meletakkan pena, itu akan baik-baik saja, tetapi jika ia menulis omong kosong, saya khawatir ia akan benar-benar dalam masalah besar. Tetapi ini adalah dunia kesadaran. Semua hukumnya adalah hukum-hukumnya. Jika berada di dunia luar, kita dapat merebut pena dari tangannya dengan kekuatan kita, tetapi di sini, bahkan kita tidak memiliki kemampuan itu. Kita hanya dapat menyaksikan semua ini terjadi. Tetapi justru karena ini adalah dunia kesadaran, jika dia menulis ulang aturannya, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya diucapkan di antara mereka, dan semua orang merasa sangat tidak yakin. Mereka yang memiliki ketekunan besar dapat memotong keinginan dalam hati mereka dan meletakkan pena di tangan mereka. Menaruh pena adalah awal dari kemampuan mengendalikannya, tetapi saya tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan ini. Itu seperti ujian diam dan pengamatan, dan semua perhatian dalam dunia kesadaran terfokus padanya. Pada saat ini, Fang Xing mengerutkan kening dengan erat, pena di dalam hatinya tergantung, tetapi dia tidak meletakkan pena untuk menulis. Ekspresi wajahnya terus berubah, kadang gila, kadang senang diam-diam, kadang galak, dan kadang puas diri. Di mata makhluk-makhluk di menara aneh, hal itu tentu saja menggambarkan perubahan dalam hasrat batinnya. Dilihat dari ekspresinya yang terus berubah-ubah, bisa jadi anak ini memiliki banyak sekali keinginan dalam hatinya, sehingga membuat mereka semakin khawatir. Mereka tidak lagi memiliki harapan pada Fang Xing dan bahkan merasa kasihan pada Tai Sangdao. Mungkinkah seorang penerus yang telah dilatih sekian lama akan meninggal dan kehilangan segalanya karena perubahan ini? Namun anehnya, ketika rasa kehilangan di hati mereka mencapai puncaknya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sehat, Fang Xing menghela napas panjang, seakan dipenuhi frustrasi dan kesepian tak berujung, lalu perlahan meletakkan penanya. Perasaan itu persis seperti orang yang sudah makan sampai kenyang, tetapi enggan meletakkan sumpitnya. Santai, sedikit melankolis, tetapi tidak tertekan. Ini, semua makhluk di menara aneh itu tercengang. Mereka tidak pernah menduga akan terjadinya kejadian ini. Dia mampu menghentikan keinginannya dan meletakkan penanya. Anak ini, benar-benar di luar dugaanku. Ya, bahkan jika itu aku tidak akan bisa melepaskannya begitu saja saat dia mencapai tingkat kultivasinya, kan? Bagian dalam menara aneh itu kacau balau. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Fang Xing mengambil pena dan menulis sesuatu, hasilnya tidak akan semengejutkan pemandangan saat ini. Itu membuat mereka merasa bahwa pandangan dunia mereka telah sepenuhnya terdistorsi. Mungkinkah mereka selalu meremehkan anak ini?
Senior Tianmo, apakah kamu memahami karakter anak ini? Dulu saya ingin mewariskan hati Ibel kepadanya, tetapi sejak saat itu, saya menemukan bahwa dia berbeda. Mungkin dia serakah, atau malas, atau dengan kata lain, dia memiliki semua masalah orang biasa, bahkan lebih dari orang biasa. Namun, saya tidak dapat menemukan keinginan Ibel di dalam hatinya, dan saya tidak dapat menemukan jenis emosi yang teguh yang dapat menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, saya gagal saat itu dan tidak mewariskan hati Ibel kepadanya. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan ketika semua orang mendengarnya dalam hati mereka, itu membuat mereka merasa semakin terkejut. Makhluk lain berkata, tapi meski dia tidak punya niat jahat, itu tidak berarti dia tidak punya keinginan, kan? Ya, dia tidak hanya punya keinginan, tetapi tampaknya dia punya banyak sekali. Bagaimana dia bisa punya kemauan sekuat itu untuk memangkas keinginan yang seperti rumput liar itu? Kita meremehkannya. Saya juga merasa bahwa kita benar-benar meremehkannya di masa lalu. Saya telah memutuskan untuk mengesampingkan pikiran-pikiran saya yang menghina sebelumnya dan memeriksa kembali semua yang telah dilakukan anak ini. Haha, hanya berdasarkan kemauannya untuk dengan mudah memotong semua keinginan di dalam hatinya, saya dapat menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat bijaksana, tetapi dia hanya dibutakan oleh penampilannya yang malas. Saya salah menilai dia sebelumnya karena kultivasi saya tidak cukup. Semua makhluk di menara aneh itu mulai berspekulasi, dan bahkan pada saat ini, mereka merasa bahwa Fang Xing agak tidak terduga. Beberapa orang bahkan mulai berpikir, dalam hati mereka berkata, Tai Sang Dao memang sangat kuat, dan penerus yang mereka pilih tidak mungkin sesederhana yang mereka lihat. Dulu aku selalu berpikir kalau orang ini punya banyak kebiasaan buruk yang tidak ada harapan, tapi saat ini, hanya berdasarkan fakta bahwa ia bisa meletakkan penanya dengan mudah, aku bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya aku telah meremehkannya. Dia memiliki kemauan yang kuat. Sementara mereka menebak-nebak, Fang Xing sudah meletakkan penanya sambil mendesah. Jelas saja dia pun sangat terkejut dengan kekuatan pena tersebut, dengan raut wajah haru dan desahan. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Aku harus mempelajarinya perlahan-lahan. Setelah meletakkan penanya, dia terdiam cukup lama sebelum menghembuskannya perlahan sambil tersenyum. Tidak berani meraihnya dengan tangannya, dia melambaikan tangannya untuk mengambil sepotong kayu patah, dan dalam beberapa detik membuat sebuah kotak. Lalu dia menaruh pena itu ke dalamnya dan memegangnya erat-erat di pinggangnya. Lalu ia menggendong gadis kecil buta yang tak sadarkan diri itu dan terbang keluar. Sambil terbang, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kotak kayu di pinggangnya dan bergumam pelan, aku harus belajar menulis lebih banyak di masa depan. Dahi, menara aneh itu, yang awalnya dipenuhi kebisingan dan emosi, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, seseorang berbisik, sepertinya kita telah melupakan satu hal. Meskipun pena ini dapat mengomunikasikan hukum langit dan bumi, pena ini pada awalnya digunakan untuk berkomunikasi dengan teks. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan kemahiran dalam sastra dan sains yang dapat menggunakan pena ini untuk menulis pikiran mereka dan mengubah sebab dan akibat, bukan? Ya, ada pepatah seperti itu. Pena ini pada awalnya memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang suci kuno. Untuk mengendalikan pena ini, seseorang harus mahir dalam sastra dan nalar, dan setiap kata harus seperti jimat, dan setiap goresan harus mengandung hukum langit dan bumi. Hanya dengan begitu seseorang dapat memahami misteri dan menggunakan kekuatan pena abadi untuk mengaktifkan hukum langit dan bumi. Namun, jika seseorang tidak mahir dalam sastra dan nalar, dan tidak memiliki pikiran hitam, maka bahkan jika seseorang mengambil pena, seseorang mungkin akan lupa apa yang harus dikatakan dan tidak tahu bagaimana menulis. Akan lebih baik jika kata-kata ini tidak dijelaskan, karena begitu dijelaskan, situasinya menjadi sangat canggung dan tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Itu bukan salah kami. Siapa yang mengira bahwa orang abadi yang hebat seperti itu bahkan tidak mengetahui seni dan ilmu pengetahuan yang paling mendasar. Akhirnya seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Otang pembawa sial, kukira orang ini punya tekad dan bisa melepaskan keinginannya, tapi ternyata dia sama sekali tidak tahu sastra dan akal sehat. Bila yang lain meletakkan penanya, itu karena ia sudah memotong hawa nafsu dalam hatinya dan meletakkan penanya dalam keadaan pikiran yang damai. Tetapi dia meletakkan penanya karena dia mempunyai terlalu banyak keinginan dalam hatinya dan dia tidak tahu bagaimana memulai menulis karena dia tidak mempunyai cukup pengetahuan. Karena itulah dia meletakkannya dengan enggan. DTB Elect Mountain Ghost berkata, pena ini memang punya kemampuan untuk menghubungkan langit dan bumi serta mengubah hukum, tapi harus ditulis dulu. Pada saat ini, Fang Xing teringat akan keinginan yang memenuhi hatinya ketika dia mengambil pena tadi, dan dia benar-benar sedikit takut. Pena ajaib itu berbeda dari harta abadi lainnya. Itu adalah harta karun yang memadatkan hukum-hukum.
Hampir pada saat telapak tangannya menyentuhnya, dia dapat merasakan berbagai kekuatan magis yang dimilikinya. Dia hampir ingin menuliskannya secara rinci. Namun yang membuatnya merasa sedih adalah karena pamannya Fang Xing tidak suka membaca dan menulis sejak ia masih kecil. Saat ia masih kecil di Ghost Smoke Valley, untuk menghindari membaca, ia memanjat pohon yang tingginya lebih dari 10 kaki dan menolak untuk turun. Kemudian, dia dipaksa turun oleh pamannya dengan busur dan anak panah. Dia membaca dengan enggan selama beberapa hari sebelum dia dapat mengenali kata-katanya. Kemudian, saat dia berada di keluarga Yuan, dia harus belajar keras selama setahun agar dapat membasmi jiwa barunya dengan pedang. Sayangnya, bahkan tahun itu, dia harus menahan diri dan menanggungnya. Dia membaca banyak buku, tetapi dia tidak tekun mempelajarinya. Tentu saja pengetahuannya bertambah terbatas. Lagi pula, kalaupun dia membaca buku tahun itu, dia hanya membacanya dan hampir tidak mengambil pena. Tulisan tangannya sangat buruk sehingga dia tidak bisa memamerkannya. Dan semua alasan ini telah menyebabkan situasi aneh saat ini. Fang Xing juga ingin mengambil pena dan menulis sesuatu, tetapi dia tidak bisa menulis apapun. Persyaratan untuk kaligrafi di dunia kultivasi sangat tinggi, terutama pada levelnya saat ini, standar untuk mengukur kaligrafi sangat sederhana. Setiap kata seperti simbol, hanya jika kaligrafi sudah dikuasai sampai tingkat tertentu, baik bentuk maupun jiwanya, bahkan lebih memikat lagi, maka kaligrafi dapat ditransformasikan menjadi sebuah jimat. Dapat juga dikatakan bahwa setiap praktisi yang ahli dalam seni jimat adalah seorang kaligrafer hebat. Tentu saja, pada level ini, meski saya bukan ahli kaligrafi, saya masih memiliki keterampilan dasar untuk menulis setiap kata seperti simbol. Kecuali untuk kasus khusus seperti Fang Xing. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Hanya karena Fang Xing tidak pandai sastra dan sains, dia sebenarnya lolos dari bencana. Bahkan dia sendiri perlahan-lahan mengetahuinya setelah meletakkan pena. Untunglah aku tidak menuliskannya, jadi aku terhindar dari malapetaka pikiran jahat saat pertama kali mengambil pena. Pena ini memang dapat mengendalikan hukum yang tak terbatas, dan bahkan menulis ulang sebab dan akibat, tetapi membuat perubahan seperti itu memerlukan penderitaan akibat reaksi balik. Kecuali hukum yang aku tulis ulang itu adalah milikku sendiri, maka aku dapat terhindar dari rasa sakit akibat reaksi balik sebab dan akibat. Aku tidak punya waktu untuk mengetahuinya saat pertama kali mengambil pena. Hanya setelah aku meletakkan pena dan pikiranku jernih, aku dapat mengetahui kekurangan ini, dan kemudian aku siap secara mental. Lain kali aku mengambil pena, aku akan tahu batasnya. Dengan persiapan ini, dia mendesah dalam-dalam, meninggalkan dunia kesadaran, dan kembali ke istana kerangka. Gadis kecil yang buta itu masih belum sadarkan diri. Dia berdiri, menggendongnya kembali ke harem, dan Cier sudah menunggu dengan cemas. Dia menunggu di aula, bersandar pada pilar dengan linglung. Dia telah kehilangan banyak berat badan. Ketika dia melihat dia keluar dari kuil, kegembiraannya menggemparkan dunia. Dia berteriak kaget, lalu bergegas menghampiri, memeluk lengan Fang Xing dan menangis sedih. Ada apa? Kamu lapar seperti kambing kecil. Fang Xing sangat terkejut. Dia menyentuh bahunya dan mendapati bahunya sangat kurus. Kamu tidak terlihat selama sebulan, dan aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi, jadi aku menunggumu di sini. Cier menangis sangat sedih dan sangat cemas hingga dia menolak makan atau minum selama lebih dari sebulan. Saya sudah menyendiri selama sebulan. Fang Xing juga terkejut dan menatap Cier dengan heran. Dalam kesadarannya, saat dia memutus takdirnya, menghadapi perubahan aneh, bertemu King Xie, dan menipu pena abadi hanya memakan waktu 1 atau 2 hari. Ya, kamu pergi menyendiri sebulan yang lalu, dan 3 hari kemudian, si buta kecil juga pergi, mengatakan bahwa kamu dalam bahaya. Aku khawatir, jadi aku terus menunggumu di aula utama, tetapi kamu tidak keluar tidak peduli berapa lama aku menunggu. Aku khawatir dan takut, dan aku tidak bisa makan atau minum. Ada juga orang-orang yang membuat masalah di luar. Pak Tualu telah bertanya kepadaku beberapa kali kapan kamu keluar dari penyendiri, dan aku tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Sambil mengatakan hal itu dengan nada yang memalukan, Cier memegang lengan Fang Xing, seolah takut dia akan melarikan diri lagi. Mungkinkah karena pergolakan di dunia kesadaran, perjalanan waktu jadi terpengaruh? Fang Xing juga merasa ini sangat aneh. Tiba-tiba, dia memikirkan hal lain. Ketika Raja Abadi Kingxi bertarung melawan keinginan aneh langit dan bumi, dia telah menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan waktu. Ada kemungkinan bahwa kekuatan magisnya memengaruhi perubahan waktu dalam dunia kesadaran. Baiklah, kau berhasil keluar hidup-hidup. Ayo, aku akan mengajakmu makan daging dan minum anggur. Fang Xing tidak punya pilihan lain selain menyentuh kepala kecil Cier dan memberinya nasihat, sambil berpikir bahwa gadis ini benar-benar telah kehilangan banyak berat badan dalam sebulan. Baiklah, anggurnya harus seputih bunga pir,
dan dagingnya harus gemuk dan ramping, direbus sampai empuk. Cier mengatakan ini sambil menangis, tetapi dia tahu persis apa yang ingin dia makan. Gadis ini tahu cara makan. Fang Xing menghela nafas, menggendong gadis kecil buta itu, menyeret Cier, dan kembali ke harem. Setelah membereskan semuanya, dia sendiri yang merebus sepanci daging, memanggang sepanci daging lainnya, menambahkan beberapa buah peri lingsu untuk mengurangi rasa berminyak, dan mengeluarkan 2 kendi anggur untuk diminum Cier. Gadis itu begitu kenyang hingga dia cegukan dan tertidur di kamar mandi di sebelahnya. Kemudian dia mencuci tangannya dan berjalan keluar kuil sambil cemberut. Selama percakapan dengan Cier, dia sudah tahu bahwa dia tidak muncul selama lebih dari sebulan, dan pasukan katak telah menghadapi banyak masalah. Dao Youlu, aku harus jujur. Tuan mudaku adalah orang yang paling kusayangi. Dia datang ke medan perang di luar wilayah kekuasaan untuk berlatih. Namun, setelah beberapa hari, dia berakhir tanpa jejak tubuhnya. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Jika dia tidak diperintahkan oleh Kaisar Abadi untuk menjaga langit bayangan dan tidak punya waktu, dia pasti akan datang untuk meminta putranya secara langsung. Aku juga seorang abadi yang hebat. Aku telah datang kepadamu tidak kurang dari 10 kali dalam sebulan untuk meminta penjelasan, tetapi Yang Mulia telah menghindariku. Bukankah itu tidak masuk akal? Pada saat ini, di lautan yang bergelora, di sebuah aula yang terbuat dari batu-batu besar, Pak Tua Lu, Tuan Wen, dan 10 jenderal abadi dari pasukan katak semuanya sedang duduk di aula tersebut, tampak seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Di atas mereka ada seorang wanita tua berpakaian biru, bersandar pada tongkat berkepala naga. Meskipun wajahnya berkulit seperti ayam dan rambutnya berwarna perak, kultivasinya adalah kultivasi seorang dewa Taiyi yang bermartabat. Di sampingnya ada beberapa orang abadi yang saleh, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Pada saat ini, ekspresi wajah mereka penuh dengan kemarahan, dan mereka memandang pasukan katak dengan amarah yang tak berujung. Penatua Meng, Anda terlalu sopan. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa, pertama, kematian Tuan Muda Meng tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia di Liu. Hidup dan mati di medan perang ditentukan oleh takdir. Tuan Muda Meng bukanlah jenderal peri di bawah komando Yang Mulia. Bahkan jika dia menghilang di medan perang ini, itu bukan salah kami, kan? Kedua, Yang Mulia adalah putra kaisar. Bagaimana mungkin dia bersembunyi dan tidak melihat Anda? Itu karena kultivasinya sangat penting dan dia sedang menyendiri. Bahkan kami tidak berani mengganggunya begitu saja. Bagaimana mungkin dia diminta keluar dari penyendiri hanya karena sepatah kata dari Penatua Meng? Si Tua Lu sedang memegang semangkuk teh di tangannya, ekspresinya serius dan dia tetap tenang saat menjawab dengan suara dingin. Tuan Wen dan jenderal-jenderal pasukan katak lainnya di sampingnya semuanya berwajah dingin dan dipenuhi amarah. Haha. Itu tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia di Liu. Mendengar ini, wanita tua berpakaian biru itu meletakkan mangkuk teh di tangannya dengan berat di atas meja dan berkata dengan suara dingin pada waktu itu, Tuan mudaku pergi ke lautan yang kacau untuk memadamkan pemberontakan demi mendapatkan jasa yang berjasa. Akibatnya, setelah pertempuran hebat, semua orang menghilang tanpa jejak, tidak ada yang terlihat hidup, dan tidak ada yang terlihat mati. Hanya Yang Mulia di Liu dan 300 prajurit abadinya yang baik-baik saja. Bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan? Saya telah membaca petisi yang Anda ajukan kepada Marsekal Abadi. Haha, terus terang saja, itu penuh dengan celah. Saya sama sekali tidak mempercayainya, dan guru Tao tua dari keluarga Meng saya bahkan lebih tidak mempercayainya. Hari ini, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Jika Anda masih tidak memberi keluarga Meng kami penjelasan, hehe. Dia mencibir sambil berbicara, matanya berbinar cemerlang. Kalau begitu aku akan pergi menemui Kaisar dan meminta klarifikasi. Benar sekali, pergilah temui Yang Mulia di Liu dan minta dia untuk memberitahumu kemana Tuan Muda pergi. Sekalipun kamu adalah putra Kaisar, kamu tidak seharusnya memperlakukan keluarga Meng seperti ini. Mendengar perkataannya, semua murid dan pengikut di belakang orang tua itu menjadi geram, berteriak-teriak dan saling menghina satu sama lain. Beberapa bahkan mempersembahkan harta karun ajaib mereka dan mencoba bergegas keluar aula dan mengetuk pintu kuil tengkorak. Suasana menjadi kacau untuk sementara waktu. Siapa yang berani? Melihat ini, Lu Shou dengan marah membanting meja dan berteriak, ini adalah markas pasukan abadi, beraninya kau main-main. Wow, 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 saat teriakan keras itu terdengar, semua jenderal abadi dari pasukan katak di aula melompat berdiri dan menghadapinya. Apa pentingnya jika itu markas pasukan abadi? Jika kau tidak memberitahuku dengan jelas di mana Tuan Mudaku berada, Istana Abadi akan berani menghancurkan markasmu. Wajah wanita tua berjubah biru itu berubah dingin, dan dia berteriak dengan tegas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi Taiyi miliknya bangkit. Di aula batu besar itu, seolah-olah ada petir yang menyambar. Pak Tua Rusa,
Tuan Wen, dan bahkan para jenderal abadi dari pasukan katak semuanya terkejut pada saat ini. Seolah-olah ada palu godam dalam pikiran mereka yang terus-menerus memukul mereka. Kekuatannya yang abadi hancur bagaikan es dan salju yang mencair. Semakin dekat mereka dengan tetua berjubah hijau, semakin sedikit pula kekuatan sihir yang bisa mereka kumpulkan. Mereka sebenarnya takut dengan kekuatannya yang abadi. Lagi pula, pihak lainnya adalah Tai Immortal, yang memiliki keunggulan dalam ranah dibandingkan Zheng Xian. Kemarilah, cari aku. Bahkan jika kita harus mencari di semua tempat kodok-kodok ini berada, kita harus menemukan Tuan Muda. Wanita tua berpakaian biru itu memberi perintah, wajahnya sedingin es. Kau, mengandalkan kultivasi abadi milikmu sendiri dan berpikir bahwa kami, para Dewa Jidao, bukanlah apa-apa. Yang Mulia sedang kacau balau. Di antara para jenderal abadi pasukan katak, mereka yang memiliki emosi lebih mudah tersinggung sudah memaksakan diri untuk berteriak. Orang-orang ini juga memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Beberapa dari mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan abadi wanita tua itu. Mereka melompat sambil memegang tombak perak, menunjuk ke arah wanita tua itu dan berteriak. Bagus. Menghadapi pertanyaan ini, mata wanita tua berpakaian biru itu menunjukkan ekspresi yang menyeramkan, dan dia menghancurkan tongkat berkepala naga itu langsung ke arahnya, sambil berkata dengan penuh kebencian setiap tingkat kultivasi memiliki surganya sendiri. Yang lain mengatakan bahwa pasukan kodokmu tidak terkalahkan, tetapi aku ingin mengandalkan kultivasi abadiku untuk datang dan pergi dengan bebas di antara kalian. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Shadow Tianmeng kami hari ini, bahkan jika Kaisar datang, aku berani menghancurkan kepalanya. Hati-hati, melihat wanita tua berpakaian biru itu memanfaatkan kekuatannya untuk menyerang Jenderal Abadi yang telah menghentikannya dengan kekuatan abadinya, Tuan Lu dan Tuan Wen keduanya sangat terkejut. Mereka hampir tidak tahan menontonnya. Mereka menduga bahwa Jenderal Abadi lainnya dari pasukan katak pasti akan terluka. Namun, selama kurun waktu ini, karena masalah yang disebabkan oleh keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte Tao, 7 atau 8 orang abadi sejati dalam pasukan katak bahkan telah terluka dalam upaya mereka untuk menghentikan orang-orang ini. Sekarang, mereka harus menyaksikan tanpa daya saat wanita tua berpakaian biru itu hendak melukai makhluk abadi lainnya. Tetapi sekarang mereka terlalu dekat dengannya, dan di bawah pengaruh kekuatan abadi dan kekuatan gaibnya, mereka tidak dapat mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Tentu saja, mereka juga tahu dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka berdua dapat mengambil tindakan saat ini, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Mencoba menghentikan kereta perang dengan tangan kosong. Wanita tua berpakaian biru itu telah memukul Jenderal Abadi yang menghentikannya dengan tongkatnya. Tidak ada niat membasmi dalam dirinya, tetapi jelas bahwa dia sangat jahat dan ingin melukainya. Jenderal Abadi itu cukup kuat, namun saat menghadapi seorang abadi yang tingkatannya lebih tinggi darinya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan, dan dia bahkan tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menyaksikan wanita tua berpakaian biru itu memukulnya dengan tongkatnya. Dia memejamkan mata dan menahannya, tetapi saat angin kencang bertiup, dia tiba-tiba merasakan kekuatan abadi di belakangnya, dan kemudian sebuah suara yang jelas terdengar. Siapa yang akan memukul kepalaku? Jenderal abadi itu sangat terkejut dan segera membuka matanya. Lu Shou dan yang lainnya juga terkejut, dan semuanya menoleh untuk melihat. Lalu mereka melihat sesosok yang dikenalnya, mengenakan baju besi hitam, tinggi dan kurus, dengan rambut hitam terurai dan tampak tampan. Dia muncul di samping Jenderal Abadi itu pada suatu saat, memegang tongkat berkepala naga yang baru saja mengenai kepalanya dengan satu tangan, dan menatap wanita tua berpakaian biru itu sambil setengah tersenyum, seolah-olah dia menganggap semua ini sangat menarik, tetapi jauh di dalam senyumnya, ada rasa dingin yang membekukan yang membuat orang merasa merinding. Kaisar Aliran, Yang Mulia Kaisar Liu. Yang Mulia Kaisar Liu telah keluar dari kurungan. Guru, apakah Anda sudah keluar dari retret? Terjadi keheningan sejenak di aula, diikuti oleh berbagai seruan nama. Mereka yang memanggilnya Kaisar atau Yang Mulia Kaisar tentu saja adalah orang-orang dari keluarga bayangan Tianmeng, dan mereka yang suka memanggilnya Guru Tao tidak diragukan lagi adalah pasukan katak Jie Dao yang dipimpin oleh Lu Shou dan Tuan Wen. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai murid Jie Dao, dan kecuali dalam kesempatan yang sangat penting, mereka akan memanggil Fang Xing dengan sebutan Yang Mulia Kaisar, mereka biasanya memanggilnya dengan sebutan Guru Tao. Tentu saja, tidak ada kontradiksi di sini, dan 33 surga selalu seperti ini. Meskipun banyak sekte Tao telah dimasukkan ke dalam tentara abadi dan memiliki posisi abadi, mereka masih disebut sama seperti sebelumnya. Misalnya, kepala keluarga Meng dari surga bayangan sebenarnya adalah penguasa wilayah surga bayangan, setia kepada Kaisar Merah, dan menguasai dunia. Namun, karena keluarga Meng pada awalnya adalah kepala keluarga besar di surga bayangan,
yang telah bertahan selama 100.000 tahun dan memiliki banyak cabang, di surga bayangan, keluarga tersebut menguasai dunia. Lagi pula, baru lebih dari 100 tahun sejak Raja Abadi Cixiao menjadi kaisar, dan banyak nama lama dan kekuatan lama belum beradaptasi dengannya. Sangat umum bagi putra kaisar seperti Fang Xing untuk mendirikan sekolah Tao sendiri. Sebaliknya, seseorang seperti Kaisar Xi, yang hanya berfokus pada pengendalian pasukan Malam Merah dan tidak mendirikan sekolah Tao atau menciptakan warisan, demi menghindari kecurigaan, merupakan anomali di langit merah besar, yang berarti bahwa ia melayani Kaisar Merah dengan sepenuh hati. Aku baru beberapa hari berlatih menyendiri, kok bisa jadi kacau begini? Fang Xing melihat sekeliling sambil tersenyum di wajahnya, melambaikan tangannya untuk membiarkan Jenderal Abadi yang hampir tertabrak datang ke belakangnya, lalu menatap wanita tua berpakaian biru itu sambil setengah tersenyum, secara kasar merasakan tingkat kultivasinya, dan ekspresinya sedikit dingin. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah kamp militer. Kapan tempat ini menjadi begitu kacau sehingga orang-orang bisa masuk begitu saja dan memukuli orang lain? Oke, akhirnya kamu muncul. Wanita tua berpakaian biru itu juga terkejut saat melihat Fang Xing tiba-tiba muncul, namun dia sudah tua dan bijaksana, jadi dia segera tenang. Dia berteriak oke beberapa kali dan ingin mengambil kembali tongkat kepala naganya sebelum berbicara lagi, tetapi dia menemukan bahwa telapak tangan putra kaisar itu seperti gunung. Setelah mengerahkan tenaga beberapa kali, dia tidak dapat menarik tongkat itu kembali. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan muram, jangan bicara omong kosong. Aku tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah dengan melanggar larangan abadi. Aku datang ke sini untuk menanyakan keberadaan Tuan Muda Keluarga Meng. Yang mulia di Liu, aku mencarimu. Tuan Muda Keluarga Meng menghilang di lautan yang bergolak dan hidup atau matinya tidak diketahui. Kamu harus memberi keluarga Meng penjelasan hari ini. Menjelaskan, Fang Xing memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan terkekeh. Setelah dia meninggalkan dunia kesadaran, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Lu Shou telah membuat sebuah buku giok dan mengirimkannya ke Istana Ilahi, meminta Cier untuk memberikannya kepadanya segera setelah ia keluar dari tempat pertapaannya sehingga ia dapat memahami apa yang terjadi secepat mungkin. Namun ternyata asal mula pertikaian itu masih disebabkan oleh kelima putra langit merah agung itu. Dalam pertempuran di Laut Bergolak, Kaisar Xi kehilangan 2.000 prajurit abadi, Raja Liang tewas, dan seluruh 800 budak dewa di bawah pimpinan Nikuangi tewas secara tragis. Nikuangi sendiri juga menghilang tanpa jejak. Akan tetapi, tak seorang pun peduli dengan hal-hal itu dan tak seorang pun bertanya tentangnya. Raja Liang berkultivasi sendiri, tanpa ada orang penting yang mengawasinya. Nikuangi bahkan lebih gila lagi, dibenci semua orang. Oleh karena itu, sekalipun mereka berdua meninggal, tak seorang pun peduli. Setelah Kaisar Xi menelan kekalahan ini, masalah tersebut dibiarkan tidak terselesaikan. Namun 5 putra langit merah agung berbeda. Mereka memiliki keluarga, tradisi Tao, dan leluhur dengan identitas mengerikan yang menjaga mereka. Sekarang mereka menghilang tanpa jejak, jadi bagaimana mungkin keluarga tersebut membiarkannya begitu saja? Hal ini telah menimbulkan banyak sekali pertanyaan marah. Meskipun Marsekal Abadi telah menyatakan bahwa dalam pertempuran untuk putra kaisar, hanya hasil yang penting, terlepas dari prosesnya, dan dia jelas tidak mau terlibat dalam kekacauan ini, tetapi keluarga-keluarga itu tidak mau melakukannya. Untungnya, para pemimpin generasi muda mereka tidak bisa hilang dalam kekacauan seperti itu, jadi semua jenis pelindung, tetua, pengikut, dan sejenisnya dari setiap keluarga membuat masalah setiap hari, dan menurut aturan dasar, si tua rusa masih menulis petisi tentang apa yang terjadi di Laut Bergolak dan menyerahkannya. Tentu saja, petisinya sangat licik, pada dasarnya menghindari poin utama, meremehkannya, dan menyalahkan pihak lain. Selain dari penghargaan atas penenggelaman turbulensi, dia tidak mengakui hal lain. Tidak seorang pun pernah melihat sesuatu selain pemberontakan Tian Yuan. Dengan petisi ini, Immortal Marshal secara sah tidak dapat melanjutkan masalah ini dan melepaskan tanggung jawab, tetapi keluarga-keluarga ini tidak mengakuinya. Sebagai satu-satunya yang selamat di Laut Bergolak, mereka percaya bahwa keberadaan Tuan Muda mereka pasti ada hubungannya dengan pasukan katak, jadi mereka tidak bisa menahan diri dan berulang kali datang untuk bertanya. Tidak apa-apa kalau mereka hanya bertanya, tetapi satu pihak bersikeras meminta seseorang dari Anda, sementara pihak lain menolak mengakuinya. Ini merupakan masalah yang membingungkan pada awalnya, dan siapapun yang memegang tangan lebih besar harus bersikap sopan. Hal ini membuat segalanya menjadi makin membingungkan. Selain itu, Fang Xing yang awalnya berencana mengasingkan diri selama 3 atau 2 hari, tiba-tiba memperpanjang waktunya 10 kali lipat dan tidak terlihat selama sebulan penuh. Pasukan katak tidak memiliki Tai abadi untuk duduk dalam kelompok, jadi mereka menderita kerugian berulang kali dalam perselisihan seperti itu. Tidak diketahui apakah ada pihak yang diam-diam mengipasi api. Bagaimanapun,
Laut turbulen telah kacau balau selama sebulan terakhir. Karena berbagai perselisihan, beberapa dari 10 jenderal abadi pasukan katak telah terluka. Bahkan Marsekal abadi terlalu malas untuk peduli dengan situasi kacau seperti itu. Dia tidak akan peduli pada mereka kecuali situasinya menjadi terlalu serius. Bagaimanapun, keluarga-keluarga besar ini punya pengaruh yang luas di Langit Merah Agung. Meskipun dia, Marsekal abadi Zixuan, memiliki status yang luar biasa, dia masih setara dengan leluhur keluarga besar itu. Tentu saja dia tidak ingin terlalu menyinggung mereka atas masalah kecil seperti itu. Selama sebulan terakhir, Tuan Lu dan Tuan Wen telah memeras otak, mengendalikan situasi, dan melakukan yang terbaik. Akan tetapi, mereka sekarang hanya berada di level dewa sejati, yang lebih rendah dibanding yang lain, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan mengenai hal ini. Dan sekarang, orang yang kebetulan membuat masalah saat Fang Xing keluar dari tempat peristirahatannya adalah tetua tertua dari keluarga Meng, keluarga besar yang telah memimpin langit bayangan selama beberapa generasi. Wanita ini tidak memiliki status resmi, tetapi status dan kultivasinya ada di sana. Ketika melihatnya, bahkan seorang kaisar dengan status seperti Kaisar Si harus bersikap sopan. Mereka tidak menghormatinya, melainkan keluarga Meng yang mendukungnya. Dengan status dan usianya ini, dan fakta bahwa Meng Hongxi, tuan muda dari keluarga Meng, dibesarkan olehnya, semua alasan ini secara alami membuatnya bertindak sedikit lebih sembrono dan tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal semacam itu. Bahkan jika hal itu didengar oleh 3 Dewa Langit Merah Agung, mereka hanya akan menertawakannya. Lagi pula, sebagai keluarga kuno kelas atas dengan sekte besar yang telah bertahan selamanya, bahkan Kaisar Abadi harus menenangkan mereka. Tentu saja, setiap orang punya pendapat yang berbeda. Pada saat ini, Fang Xing sangat tidak senang. Entah tuan mudamu masih hidup atau sudah meninggal, mengapa kau datang kepadaku untuk meminta penjelasan? Dia memiringkan kepalanya sedikit, menatap wanita tua berpakaian biru itu sambil tersenyum, dan berbicara dengan nada tidak bersahabat. Orang itu menghilang di tengah laut yang bergelora. Kalau mereka tidak datang untuk meminta penjelasan padamu, kepada siapa lagi aku bisa meminta penjelasan? Wanita tua berpakaian biru itu tidak takut pada Fang Xing. Dia mengandalkan statusnya untuk memaksanya kamu adalah putra kaisar, tetapi kamu tidak boleh tidak menghormati keluarga Meng. Guru, hati-hati. Bahkan Lu Shou dan yang lainnya buru-buru mengirim pesan ketika mereka melihat ini, takut Fang Xing akan membasminya. Inilah saatnya Fang Xing bersaing dengan Kaisar Si sebagai seorang kaisar. Keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte Langit Merah Agung ini memiliki latar belakang yang luar biasa dan tidak dapat dengan mudah tersinggung. Jika mereka terlibat, Fang Xing, putra kaisar, akan kehilangan seluruh fondasinya. Dan disinilah mereka paling kesulitan dalam menghadapi berbagai hal selama kurun waktu ini. Keluarga-keluarga besar dan sekte-sekte besar ini masing-masing memiliki latar belakangnya sendiri dan mengendalikan urat nadi Tai. Mereka jangan mudah tersinggung. Tetapi Fang Xing jelas mengabaikan hal-hal ini. Setelah mendengarkan perkataan wanita tua berpakaian biru itu, dia tersenyum tipis, lalu tiba-tiba melangkah maju. Sosoknya sebesar gunung, mengguncang angkasa. Wanita tua itu juga seorang veteran Tai Immortal, tetapi saat ini dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Dia terbanting di depannya, dan tubuhnya pun terlempar. Tangan yang memegang erat tongkat kepala naga pun mengendur. Fang Xing mengambil tongkat kepala naga itu dari tangannya, lalu memutarnya dengan punggung tangannya dan memukul kepala perempuan tua berpakaian biru itu. Engah! Tetua agung keluarga Meng muntah darah dan jatuh dari aula. Jiwanya terkuras abis dan tubuhnya lemas. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Baiklah, kalau kau mau mengaku, aku akan memberikannya padamu. Fang Xing melemparkan tongkat berkepala naga itu ke tanah dan mencibir, setelah 3 hari, jika ada yang ingin datang kepadaku untuk meminta penjelasan, datanglah bersama. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan kembali ke aula. Dia merasa marah dan geli di saat yang sama. Alam abadi agung ini sungguh menarik. Tuan Fang, saya telah berhasil dari Tianyuan ke alam abadi agung, dan saya selalu menjadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Saya tidak menyangka bahwa hari ini akan terjadi sebaliknya. Wah, kau benar-benar Tuan Di Liu yang sombong. Selama 3 hari terakhir, aku merangkak ke arahmu untuk meminta penjelasan, meskipun itu harus. Mendengar kata-kata Fang Xing, wanita tua berpakaian biru dari keluarga Meng langsung mengubah ekspresinya. Dia menatap Fang Xing dengan penuh kebencian, matanya seolah ingin menggigitnya. Pengunjung lain dari keluarga Meng juga mengubah ekspresi mereka ketika melihat sisi dominan Fang Xing. Mereka semua berpikir dalam hati semua orang telah mengabarkan bahwa pangeran ini telah menghilang selama 1000 tahun dan kultivasinya telah sangat rusak. Akan tetapi sekarang melihat penampilannya yang buas, menyakiti orang lain dengan setiap gerakannya, bagaimana mungkin kultivasinya telah menurun drastis.
Mengingat reputasinya yang buruk, mereka tidak berani membuat masalah di depannya. Mereka dengan hati-hati menyelinap keluar, membantu perempuan tua berpakaian biru itu berdiri, lalu mundur karena malu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hanya wanita tua itu yang menggertakkan giginya dan meninggalkan kata-kata yang kejam. Tuan, Anda tidak bisa menyetujui ini dengan mudah. Lu Shou dan yang lainnya juga terkejut dan bergegas mengingatkannya, berharap mereka dapat menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, dia terlahir sebagai pengembara abadi, dan terbiasa bertarung sepanjang jalan. Dia tidak tahu hal-hal kotor di kuil ini. Tuan Wen dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius dan khawatir di wajah mereka. Mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa Fang Xing agak terlalu gegabah dalam amarahnya. Terus terang saja, meskipun keluarga-keluarga besar ini membuat keributan, di mana bukti yang menunjukkan bahwa mereka ada kaitannya dengan hilangnya 5 putra langit merah besar. Itu hanya cara memanfaatkan situasi untuk membuat keributan. Jika Fang Xing menolak mengakuinya, masalah ini akan berlarut-larut cepat atau lambat. Beberapa keluarga dan sekte besar mungkin secara diam-diam menyalahkan Fang Xing, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apapun secara terbuka, jadi cepat atau lambat semuanya tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi sekarang, Fang Xing telah melontarkan kalimat ini, dan dia harus memberi mereka penjelasan dalam 3 hari, yang mana telah menyebabkan bencana besar. Bagaimana mungkin tetua agung dari keluarga Meng, yang telah menderita kehilangan sebesar itu di depan umum, membiarkan hal itu terjadi? 3 hari kemudian, dia pasti akan mengundang beberapa keluarga besar lainnya untuk membuat keributan. Saat itu, Fang Xing akan menjadi putra kaisar. Bagaimana dia akan menanggapi pertanyaan dari keluarga besar ini? Titik. Terus terang saja, ini bukan perdebatan hitam putih, tetapi air keruh. Jangan khawatir, aku sudah membaca slip giokmu dan tahu keseluruhan ceritanya. Aku juga sudah tahu cara mengatasinya. Melihat ekspresi khawatir mereka, Fang Xing melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat agar mereka tidak khawatir, lalu memasuki aula batu raksasa dan mengamati wajah setiap orang satu persatu. Semakin dia melihat, semakin marah dia jadinya. 7 atau 8 dari 10 jenderal abadi yang agung terluka saat ini. Hal macam apa ini? Sekalipun luka-luka ini tidak berakibat fatal, apakah menyenangkan melihat mereka tampak lesu? Keluarga bangsawan itu benar-benar berani datang ke wilayahku dan bertindak liar. Dari mana mereka mendapatkan modal untuk bersikap sombong seperti itu? Kali ini dia melirik, dia merasa sedikit marah dan ingin menarik wanita tua itu kembali dan memukulinya lagi. Saya menduga pasti ada orang di balik mereka yang mengipasi api dan sengaja menimbulkan masalah, tapi saya tidak tahu siapa yang punya ide jahat ini. Lu Shou juga memiliki wajah cemberut. Jelaslah bahwa dialah yang paling menderita dalam sebulan terakhir. Meskipun berbagai keluarga membuat banyak keributan selama bulan ini, mereka tidak berani benar-benar menyakiti siapapun, hal itu membuatnya sangat cemas. Fang Xing tak dapat berhenti memikirkan Peri King Luo dalam benaknya. Dia menggertakkan giginya, namun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata dengan marah, jadi kau akan membiarkan mereka bermain-main seperti ini. Begitu banyak nyawa abadi akan terbuang sia-sia. Mendengar ini, Lu Shou dan yang lainnya terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Bahkan jika aku mendapatkan kehidupan abadi, sulit untuk mengalahkan pihak lain Tai. Mendengar ini, para jenderal abadi lainnya terdiam. Suasana di aula tampak agak menyedihkan. Sayangnya, menurut saya, ini sebenarnya adalah seseorang yang secara diam-diam mencoba memutus sumber masalah. Dalam keheningan, Tuan Wen mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan tenang kepada Fang Xing, pihak lain tidak hanya membuat masalah. Bagi keluarga dan sekte besar ini, mereka mungkin khawatir tentang keberadaan kelima putra langit merah besar. Namun, urgensi mereka jelas dimanfaatkan. Sebulan yang lalu, kita mengambil alih laut bergolak dan mengejutkan pasukan koalisi. Nama sekolah Kaisar Langit Merah Besar sekali lagi mengejutkan keempat wilayah. Ini adalah keuntungan besar. Kita dapat menggunakan ini untuk merekrut tentara dan memperkuat diri, dan menarik pasukan Langit Merah Besar untuk bergabung dengan kita. Bagi Yang Mulia Kaisar Langit Merah Tua Liu, pertempuran di laut bergolak ini merupakan bukti kekuatannya dan deklarasi kembalinya dia. Belum lagi ketenarannya 1000 tahun yang lalu, pertempuran di laut bergolak saja sudah membuat banyak orang melihat potensi kita. Saat ini, di garis keturunan langit merah tua, dan bahkan di surga lain, mereka yang memiliki reputasi buruk, frustrasi, atau ceroboh, atau telah dikecualikan dalam perebutan kekuasaan, akan selalu ada banyak orang yang bertaruh pada kita dan diam-diam bergabung dengan kita. Metode ini juga merupakan cara utama untuk memperebutkan kekuasaan dan ketenaran di kuil. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi seperti bola salju, dengan semakin banyak orang bergabung dengan kita, dan kekuatan kita akan menjadi semakin besar. Ketika kita bersaing dengan Kaisar Xi,
peluang kita untuk menang akan menjadi semakin mengesankan, menarik lebih banyak orang untuk bertaruh pada kita. Sambil berbicara dia menatap Fang Xing. Melihat Fang Xing mendengarkan dengan saksama, dia menjadi semakin berani, dan berkata terus terang, sejujurnya, sebulan yang lalu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merekrut pasukan dan kuda, dan untuk memenangkan berbagai kekuatan dan tuan untuk kita gunakan sendiri. Lu Lao dan aku juga telah menyebarkan berita, berharap untuk menarik beberapa tuan. Bagaimanapun, sejujurnya, kita masih terlalu lemah sekarang. Yang disebut pasukan katak elit dari langit merah besar, yang dikatakan sebagai prajurit jahat pertama, hanya memiliki lebih dari 30 orang abadi yang saleh dan lebih dari 200 orang abadi yang tersebar. Tidak bisakah kamu melihatnya dari beberapa insiden ini? Bukannya 300 bawahan itu tidak cukup ganas dan kejam, tetapi kekuatannya terlalu tidak seimbang. Di dunia abadi yang agung ini, pasukan yang benar-benar kuat harus memiliki pemimpin yang hebat, seperti pasukan Cixiao milik Kaisar Xi. Di bawah komando mereka ada 3 jenderal abadi Tai yang hebat, dan ada banyak abadi Tai yang diam-diam mengawasi mereka. Dalam pertempuran, prajurit melawan prajurit, dan jenderal melawan jenderal. Hanya dengan begitu kekuatan terkuat dari prajurit abadi dapat digunakan. Tapi bagaimana dengan kita? Meskipun pasukan 300 katak memiliki reputasi yang baik, kita hanya memiliki satu pemimpin yang dapat melawan Tai. Bahkan dalam pertempuran di Laut Bergolak, jika bukan karena beberapa orang itu, peluang kita untuk menang akan sangat kecil. Setelah berkata demikian, dia berhenti sebentar dan menatap Fang Xing. Fang Xing benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan dan memahami logika di baliknya. Di dunia peri, pertempuran selalu terjadi antara jenderal dan jenderal, prajurit dan prajurit, makhluk abadi yang saleh dan makhluk abadi yang saleh, Tai dan Tai. Sekarang, merekrut prajurit bukanlah masalah bagi Fang Xing. Dia memiliki kehidupan abadi dan dapat membudidayakan sejumlah besar makhluk abadi sejati. Akan tetapi, ia hampir tidak memiliki Tai abadi. Ini adalah kekurangannya yang terbesar. Dalam sebulan terakhir ini, dia mengasingkan diri, dan pasukan katak telah dipermalukan berulang kali. Dapat dilihat bahwa bukan pasukan katak yang tidak berani, tetapi memang tidak ada pemimpin yang memimpin. Terlebih lagi, jika di kemudian hari aku terjebak dalam pertempuran dan Tai Immortal lawan menghancurkanku, tidak peduli seberapa kuat 300 pasukan katak, mereka tidak akan mampu melawan. Lagi pula, makhluk abadi bukanlah manusia biasa. Mereka yang berkultivasi memiliki kekuatan membalikkan sungai dan lautan. Kekuatan pribadi memiliki pengaruh besar pada situasi pertempuran. Sebulan yang lalu di Laut Bergolak, pasukan katak saya yang berjumlah 300 berhadapan dengan pasukan Cixiao yang berjumlah 2000. Bukankah situasi pertempuran langsung menjadi berat setelah aku membasmi Jenderal Abadi Tai Ruxuan dan menangkap 5 putra Dacitian? Tuan Wen merasa lega dan melanjutkan, status Dewa Tai sangat luar biasa, dan mereka dapat dianggap sebagai fondasi 33. Jika kita tidak memiliki cukup Dewa Tai untuk membantu kita tidak akan mampu bersaing dengan pasukan Cixiao. Inilah sebabnya mengapa Penatua Lu dan saya sedang membangun momentum pada saat itu, untuk menarik beberapa Dewa Tai untuk menyerah. Hanya dengan cara ini kita dapat terus merekrut prajurit. Jika tidak, bahkan jika kita merekrut lebih banyak dewa sejati dan lebih banyak dewa yang tersebar, mereka masih akan memiliki keterbatasan dan tidak akan dapat benar-benar bersaing dengan prajurit abadi elit, apalagi pasukan abadi Cixiao. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi ada cukup banyak Dewa Tai di alam Dewa Agung. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah mencapai tingkat kultivasi ini tetapi tidak memiliki status resmi yang sesuai. Tidak adakah yang ingin bertaruh padaku dan datang untuk melayaniku? Mata Fang Xing berkedip saat dia bertanya perlahan. Setiap tingkat alam memiliki tingkat surganya sendiri. Dia tidak menyadari pentingnya Tai Immortal dan telah berpikir untuk merekrutnya. Setelah mendengar pertanyaannya, Tuan Wen tersenyum pahit dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu, disinilah letak kekuatan keluarga-keluarga besar ini. Mereka dapat menjadi penguasa lokal, bertahan hidup dalam kekacauan selama 1000 tahun, dan membangun fondasi yang tidak akan pernah berubah. Ada alasannya. Biasanya, orang-orang berpikir bahwa alasan mengapa keluarga-keluarga kuno yang unggul ini dapat berdiri kokoh di berbagai wilayah adalah karena mereka memiliki Daluo Jinxian di belakang mereka. Namun pada kenyataannya, itu jauh dari sesederhana itu. Dibandingkan dengan Daluo Jinxian, keuntungan mereka yang lebih besar adalah bahwa mereka mengendalikan Chaos Fiery Garden tingkat atas di tangan mereka. Di Chaos Fiery Garden itu, beberapa sumber daya langka adalah yang paling penting. Negeri Dongeng Kekacauan. Fang Xing sedikit tertegun, dan perlahan-lahan mengerti apa yang dikatakan Tuan Wen. Bagus. Pada saat ini, Lu Shou juga mengambil alih pembicaraan, ekspresinya sangat serius jika seorang abadi sejati ingin naik ke Tai, ia harus memahami hukum dan menumbuhkan kesadaran abadi. Kecuali untuk para jenius yang langka, jika Anda ingin berkultivasi ke alam Tai yang sebenarnya,
Anda harus bergantung pada beberapa obat dan buah abadi di Taman Peri Chaos, seperti T3 kehidupan dari keluarga Shadow Tianmeng, teratai reinkarnasi 49 dari surga Phoenix 9 punggungan, dan pil pencerahan 9 transformasi dan 9 kebenaran yang hanya diketahui oleh Taiyue Tianzong dari surga Sangqing, Del. Mengapa keluarga besar dan sekte besar ini memiliki fondasi yang begitu kokoh di 33 surga? Itu karena mereka telah menguasai sumber daya ini. Hanya dari garis keturunan surga Scarlet Agung, hampir setiap Dewa Tai kurang lebih memiliki hubungan dengan keluarga besar ini. Pengaruh mereka terhadap Dewa Tai dari garis keturunan surga Scarlet Agung tidak terlukiskan. Pada titik ini, Lu Shou mendesah pelan, justru karena inilah setelah kita menjadi musuh mereka, belum lagi kita tidak dapat merekrut Tai Immortal, bahkan kultivasi kita yang berkelanjutan setelah disegel telah menjadi masalah, dan kita tidak dapat memperoleh sumber daya apapun. Ini, Fang Xing sedikit bingung setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, jadi mereka benar-benar punya modal untuk bersikap sombong seperti itu. Sumber daya, bagaimanapun juga, tetaplah sumber daya. Setelah Fang Xing memahami keseluruhan ceritanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dan mendesah dalam hatinya. Dalam dunia budidaya, sumber daya adalah darah kehidupan. Hal ini terjadi ketika dia berada di Tianyuan. Dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah dia mencapai dunia abadi agung, sebab dan akibat dalam hal ini bukan saja tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih jelas lagi. Barulah sekarang ia mengerti bahwa meskipun keluarga-keluarga besar itu tidak mungkin memiliki terlalu banyak orang jenius karena pengaruh garis keturunan mereka, mereka tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Alasannya adalah karena mereka mengendalikan sumber daya ini, yang sama artinya dengan mengendalikan sumber kehidupan dari begitu banyak dewa abadi yang saleh yang dipromosikan menjadi dewa abadi tertinggi Tai, dan mengendalikan nasib dari banyak dewa abadi. Jika seorang abadi yang saleh ingin dipromosikan menjadi abadi tertinggi Tai, tanpa sumber daya ini, bahkan 1 dari 10.000 abadi pun tidak akan berhasil. Namun dengan sumber daya ini, maka untuk bisa naik pangkat ke Tai dapat dikatakan hanya masalah waktu saja, paling cepat mungkin memerlukan waktu 1000 tahun, paling lambat 3000 tahun, akhirnya akan berhasil. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berjalan di jalur dao tertinggi, jadi kebudewannya akan sumber daya jauh lebih rendah, tetapi bukan berarti itu sepenuhnya tidak perlu. Sekarang kesadarannya menjadi harmonis dan ia telah terbangun terhadap hukum-hukum yang tak ada habisnya. Namun, semua hukum ini seperti bibit yang perlu tumbuh, dan sumber daya tersebut sebenarnya adalah hal-hal yang dapat membantu bibit ini tumbuh. Dia tidak hanya membutuhkannya, dia membutuhkannya dalam jumlah banyak. Semakin banyak semakin baik. Sayang sekali, ini kan di alam abadi agung, tidak seperti dulu, di mana orang akan merebut barang hanya karena perselisihan sekecil apapun. Dan bagi Lu Shou dan rakyatnya, sumber daya semacam ini bahkan lebih penting. Mereka telah ditahbiskan, tetapi setelah ditahbiskan, siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh dan menjadi Tai abadi? Mari kita bicarakan tentang pasukan katak. Sebelum ini, semua orang berjuang dengan gagah berani demi keabadian, tetapi bagaimana dengan mereka yang telah memperoleh keabadian? Apa yang akan dilakukan Fang Xing selanjutnya untuk membujuk mereka agar terus bekerja keras untuknya? Mungkin diberi keabadian sudah merupakan suatu bantuan besar, cukup untuk membuat mereka melayani Fang Xing selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, mereka telah dicap dalam daftar Jie Dao dan tidak bisa mengkhianatinya. Tetapi memaksa mereka bertempur dan mengabdi dengan nyawa mereka berbeda dengan menuntun mereka bertempur dan mengabdi dengan sukarela. Dan inilah alasan mengapa wanita tua dari keluarga Meng begitu sombong. 5 kekuatan utama tidak mudah tersinggung. Singkatnya, jika Fang Xing menyinggung 5 keluarga besar, mustahil baginya untuk merekrut Tai Immortal untuk bekerja untuknya. Karena kelima kekuatan utama mengendalikan hampir semua sumber daya promosi dari garis keturunan Langit Merah Agung, ini juga mengarah pada kenyataan bahwa semua dewa Tai dari garis keturunan Langit Merah Agung kurang lebih telah berurusan dengan kelima keluarga utama dalam proses promosi. Ketika 5 keluarga besar tidak angkat bicara, beberapa dari mereka mungkin bertaruh pada Fang Xing untuk memperjuangkan masa depan yang baik bagi diri mereka sendiri. Namun, setelah 5 keluarga besar menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Fang Xing pada saat yang sama, para dewa Tai yang sangat dipengaruhi oleh mereka tidak akan melakukannya lagi. Dan untuk melangkah lebih jauh, jika dia menyinggung kelima kekuatan besar ini, Fang Xing bahkan tidak akan mampu membayar murid-muridnya di Jie Dao. Baik itu situasi saat ini atau perkembangan di masa mendatang, tidaklah bijaksana untuk menyinggung 5 keluarga besar. Akhirnya, Lu Shou memberitahukan kesimpulannya kepada Fang Xing dan menatap Fang Xing dengan tenang. Apakah itu berarti bahwa bahkan aku, sebagai putra seorang kaisar, harus tunduk pada 5 kekuatan besar ini? Fang Xing mengerutkan kening dan berbicara dengan suara dingin. Orang tua Lu tampak serius, mengusap alisnya dan berkata,
jika kita mengatakan bahwa dalam garis keturunan langit merah besar, Kaisar Merah adalah Kaisar, maka berbagai kekuatan utama adalah para pangeran. Mereka semua telah memberikan kontribusi besar dalam kampanye 1000 tahun Kaisar Merah. Bahkan dia sendiri sangat pandai menenangkan mereka dan tidak mengambil sumber daya penting yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan utama ini. Jadi, sebagai putra kaisar, sebenarnya tidak ada artinya memiliki hubungan baik dengan para pangeran ini. Lagi pula, dari informasi yang telah kita kumpulkan selama periode waktu ini, kekuatan-kekuatan utama ini bahkan tidak diperhatikan oleh Kaisar Xi di masa lalu. Di surga Scarlet Agung, semua keluarga besar dan sekte besar ini hanya menghormati Kaisar Scarlet dan hanya mendengarkan perintah dan bukan pengumuman. Mereka sangat arogan, tidak seperti penguasa domain Blue Profound dan Marsekal Abadi Purple Profound yang secara langsung berada di bawah Kaisar Scarlet. Mereka adalah kekuatan yang kuat sebelumnya, tetapi mereka melayani Kaisar Scarlet selama kekacauan 1000 tahun ini dan membantunya meraih tahta. Dapat dibayangkan bahwa Kaisar Scarlet pasti telah membuat beberapa janji kepada mereka secara rahasia. Sejauh yang saya tahu, mereka baru saja menyatakan kedekatan dengan Kaisar Xi, dan kemudian insiden laut yang bergejolak ini terjadi. Setelah kejadian itu, Kaisar Xi tidak banyak bertanya di permukaan, tetapi pada hari kedua ia segera menulis surat pribadi untuk menjelaskan kepada para leluhur semua pihak, karena kekuatannya sangat rusak. Meskipun para leluhur itu tidak puas, mereka juga mengarahkan perisai kemarahan mereka kepada kami. Pada titik ini, ekspresinya sedikit mengembun. Harta karun keluarga besar yang berharga itu belum terbasmi, kan? Tidak mati, tapi hampir mati. Fang Xing langsung menolak kata-kata Lu Shou tanpa penjelasan lebih lanjut. Orang tua itu menghela napas dan berkata, saya telah dipercaya oleh Anda dan ditunjuk sebagai kepala pelayan kedua untuk membantu Anda mengelola urusan Jidao. Saya telah melakukan yang terbaik, tetapi masalah penting di saat kritis ini masih harus Anda putuskan. Saya tidak akan ikut campur. Katakan kepada saya ketika Anda telah membuat keputusan. Dia melihat Fang Xing tidak senang, jadi dia tidak banyak bicara dan pergi sambil menghela nafas. Dia telah kelelahan selama sebulan terakhir, dan ketika Fang Xing akhirnya keluar, dia perlu istirahat yang cukup. Benar-benar kacau. Fang Xing sendiri merasakan sakit kepala, dan akhirnya mengerti mengapa Lu Shou dan yang lainnya mengalami sakit kepala selama ini. Dia tidak hanya harus khawatir tentang orang-orang yang datang ke rumahnya untuk menimbulkan masalah lagi dan lagi, tetapi dia juga harus khawatir tentang masa depannya dalam jangka panjang. Bagaimana mungkin dia tidak sakit kepala? Tidak semudah itu membuatku menundukkan kepala. Fang Xing terlalu malas untuk terlalu banyak memikirkan kekacauan ini, dan tidak ada solusi yang mudah. Dia hanya merenungkannya diam-diam, lalu mencibir dalam hatinya, diam-diam membenci dan berkata pasukan besar ini memang memiliki beberapa keterampilan, tapi bagaimana lagi? Aku baru saja mendapatkan harta karun, jadi aku harus mempelajarinya dengan saksama. Mungkin jika aku menggunakannya dengan baik, aku dapat menghancurkan fondasi keluarga besarmu. Kemudian, dia berhenti memikirkannya, melupakan segalanya, dan kembali ke kuil kerangka untuk berlatih. Lagi pula, dia tidak pandai dalam metode pertarungan rahasia semacam ini. Dia tidak dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Lu Shou dan lainnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah kita tidak bersedia menyelesaikannya dengan cara itu. Paman Fang telah berkali-kali menundukkan kepalanya kepada orang lain dalam hidupnya, tetapi dia tidak akan menundukkan kepalanya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, dia masih memiliki banyak masalah yang harus dipecahkan dalam hal kultivasi, terutama untuk pena penyeberangan abadi yang baru diperolehnya, yang membutuhkan sebagian besar waktunya untuk dipahami dan diuji. Kalau orang lain, kalau mereka merasa sulit mengendalikan pena, mereka mungkin akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Tapi Fang Xing berbeda, kalau pena itu tidak dipakainya, hatinya selalu gatal, seakan-akan tidak memilikinya. Akan tetapi, perilakunya sangat membuat Tuan Wen ketakutan, terutama saat Fang Xing dengan tersenyum mengundang Tuan Wen ke kuil kerangka, menyajikan teh dan anggur yang nikmat, lalu mengeluarkan 4 harta karun ruang belajar untuk bertanya kepada Tuan Wen bagaimana cara meningkatkan keterampilan kaligrafi dan menulisnya. Tuan Wen begitu ketakutan sehingga dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Fang Xing secara berturut-turut sebelum dia yakin bahwa itu benar-benar dirinya, dan bukan tubuh orang lain. Baiklah, Guru, jika Anda ingin meningkatkan kaligrafi Anda, saya mendukung Anda, tetapi, dari mana Anda harus memulainya? Melihat wajah Tuan Wen yang berkeringat, Fang Xing sangat meremehkan. Kamu paling jago dalam ilmu rahasia, tapi kamu tidak tahu di bagian mana kamu bisa meningkatkannya. Wen berkeringat lebih banyak di wajahnya ini tergantung pada orangnya. Setiap orang punya cara yang berbeda. Fang Xingdao, kalau begitu mari kita mulai dengan apa yang paling aku butuhkan saat ini. Tuan Wen mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan tulis beberapa kata untuk saya lihat.
Fang Xing menjilati ujung pena, merenung sejenak, lalu menulis namanya dengan hati-hati Fang Xing. Tuan Wen memandanginya dan matanya perlahan menjadi lurus. Fang Xing datang sambil tersenyum. Aspek mana yang menurutmu paling perlu aku tingkatkan? Tuan Wen, wajah Fang Xing penuh dengan harapan. Silakan. Tuan Wen, setiap aspek. Fang Xing tertegun sejenak dan melotot ke arah Tuan Wen. Tuan Wen awalnya takut padanya, dan langsung berkeringat dingin. Ia berpesan, belajarlah dengan giat, kamu selalu bisa berkembang. Fang Xing memikirkannya dan menyadari bahwa ini masuk akal, jadi dia berkata, kalau begitu cepatlah dan ajari aku. Ya. Tuan Wen merenung sejenak, lalu meminta Wen untuk menuliskan karakter, lalu berkata kepada Fang Xing, jika kamu ingin berlatih kaligrafi, kamu harus memulai dengan metode yang paling sederhana. Guru Tao, jangan khawatir, bersabarlah dan latih karakter ini berkali-kali, dan kamu secara alami akan memperoleh sesuatu. Apakah ada gunanya jika hanya menuliskan satu kata ini? Fang Xing menatapnya dengan curiga, khawatir dia berbohong padanya. Tuan Wen tersenyum tak berdaya. Ini adalah 8 metode penulisan karakter Yong, pasti berguna. Setelah itu, dia mulai menjelaskan teknik-tekniknya secara rinci dan sebagainya, sambil berusaha sebaik-baiknya dan tidak berani menyembunyikan apapun. Fang Xing juga tahu bahwa masalah ini sangat penting, jadi dia menahan amarahnya dan menuliskannya. Melihat bahwa dia telah memahaminya secara menyeluruh, Tuan Wen mengucapkan selamat tinggal dan hanya meminta Fang Xing untuk menuliskannya 3.000 kali sebelum memanggilnya kembali. Dalam keadaan normal, Fang Xing mungkin tidak memiliki kesabaran seperti itu, tetapi sekarang dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Dia benar-benar membawa meja kecil dan 2 toples anggur, duduk bersila di depan meja, dan kemudian menulis kata demi kata. Biasanya dia hanya menyukai hal-hal yang menarik baginya dan tidak pernah memaksakan diri. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia begitu sabar dalam mempelajari sesuatu. Semalam penuh berlalu, dan ketika Tuan Wen datang mengunjunginya keesokan harinya, kertas itu sudah penuh dengan kata-kata dan wajahnya ternoda tinta. Mari dan lihat, bagaimana tulisannya. Setelah bertemu dengan Tuan Wen, Fang Xing dengan gembira menyerahkan kata-kata yang telah ditulisnya. Tuan Wen menatapnya lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dan berkata, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Fang Xing tercengang. Kau bilang. Tuan Wen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, mohon berjanji untuk tidak marah terlebih dahulu. Fang Xing mengangguk dan setuju. Aku tidak marah. Tuan Wen menghembuskan napas perlahan, meletakkan setumpuk kertas nasi di atas meja, mengetuknya 2 kali, dan menatap Fang Xing dengan sangat serius, dengan keseriusan yang benar di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, mari kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berarti. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Bahkan Fang Xing sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Belajar, seperti halnya berlatih, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui jalan pintas. Diperlukan usaha dan energi besar untuk mempelajarinya, juga tingkat pemahaman tertentu. Ini tentu saja merupakan hal yang paling kurang darinya. Setelah berlatih sepanjang malam, dia sudah sangat tidak sabar. Ketika dia mendengar komentar Tuan Wen, dia makin kehilangan minat. Dia merasa terdiam dan sedih. Sebenarnya, tidak cukup hanya berlatih kaligrafi. Seseorang juga harus mahir dalam sastra dan sains. Misalnya, di istana, ada menteri yang dapat menulis Qingci, dan yang pemikiran sastranya mendalam, dan dapat mempersembahkan kurban kepada surga. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menggunakan pena untuk menghubungkan langit dan bumi dan mengaktifkan hukum langit dan bumi. Oh, lupakan saja, mengapa repot-repot? Bahkan jika saya belajar menulis dengan baik, apa pentingnya? Saya mungkin tidak dapat membaca dengan baik dan menulis artikel yang bagus. Bahkan jika saya membaca dengan baik dan menulis artikel yang bagus, apa pentingnya? Saya mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pena ini, jadi bahkan jika saya dapat mengendalikan pena ini, apa pentingnya? Saya mungkin tidak dapat menjadi raja abadi, jadi bahkan jika saya menjadi raja abadi, apa pentingnya? Cepat atau lambat, saya harus mati di jalan dao tertinggi ini. Memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia dengan senang hati membuka meja. Namun, meskipun saya tidak menggunakan pena ini untuk mengubah dunia, itu tidak berarti pena ini sama sekali tidak berguna. Pena ini digunakan untuk berkomunikasi antara langit dan bumi, jadi kata-kata yang ditulis pasti mengandung semacam esensi ilahi, karena itu perlu dipahami oleh langit dan bumi. Tetapi bukankah benar bahwa beberapa langit dan bumi bahkan tidak memerlukan esensi ilahi untuk memahami? Setelah menyerah sepenuhnya dalam mengendalikan pena, pikiran Fang Xing menjadi lebih fleksibel. Setelah merenungkannya perlahan-lahan selama beberapa saat, sebuah kilasan inspirasi tiba-tiba muncul dalam lautan kesadarannya, dan dia mendapat sebuah ide.
Titik titik titik. Titik titik titik. Faktanya, di dunia kesadaran, aku juga bisa dianggap sebagai langit dan bumi. Setelah mengetahui hal ini, dia langsung tertarik, dan setelah mengusir Tuan Wen, dia tiba-tiba menggerakkan pikirannya dan datang ke dunia kesadaran dengan pena penyeberangan abadi. Melihat dunia ini, dia melihat bahwa setelah kekacauan besar, vitalitas telah tumbuh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan kekacauan besar itu, segalanya hancur, yang mendorong integrasi berbagai kekuatan di dunia kesadaran ini. Hasil dari integrasi adalah tumbuhnya hukum. Hukum-hukum ini, dari sudut pandangnya, adalah asal-usul kekuatan magis yang tumbuh satu demi satu. Tentu saja, karena asal-muasal kekuatan magis tersebut terlalu lemah, sampai batas tertentu, ia tidak sebaik Dewa Tai biasa dalam mengerahkan sepenuhnya kekuatan hukum tertentu. Dia sendiri tidak tahu berapa lama dia harus menunggu mereka tumbuh. Namun, memahami asal-usul kekuatan ajaib ini akan sangat membantunya. Jika dia tidak bertarung dengan orang lain, keuntungan ini tidak dapat ditunjukkan, tetapi Fang Xing berani menjamin bahwa jika dia bertarung dengan orang lain, dia akan memberi semua orang kejutan besar. Tentu saja ini adalah praktiknya, tetapi tidak ada hubungannya dengan tujuan perjalanannya. Setelah memasuki alam kesadaran, dia segera mengambil kembali pena penyeberangan abadi, ekspresinya sedikit tenang. Kali kedua beliau mulai menulis, berbeda dengan kali pertama, karena mentalnya sudah siap, hasrat yang menggelora dalam hatinya sudah banyak yang mereda, tidak tumbuh seperti rumput liar. Dan Fang Xing tidak bersemangat untuk mulai menulis seperti pertama kali, tetapi dia tidak bisa menulis apapun. Kali ini dia memaksa dirinya menahan keinginan untuk mulai menulis, dan hanya menunggu dengan tenang, menanti lapisan-lapisan hasrat gila di hatinya memudar. Perasaan ini bertahan cukup lama sebelum pengendalian dirinya yang kuat akhirnya membuat pikirannya tenang. Lalu, setelah hatinya kosong, dia menghembuskan napas perlahan dan menuliskan sebuah kata dengan lembut. Angin. Tulisan tangannya sangat tidak terbaca, goresannya berbelit-belit dan kaku, dan kata-katanya nyaris tidak berupa kata-kata. Dalam keadaan normal, Fang Xing sendiri pasti tidak akan bersedia menuliskannya, itu terlalu memalukan. Lagi pula, setelah menuliskannya, dia tidak dapat menjamin bahwa orang lain akan mampu mengenali kata tersebut, dan secara tidak sadar dia akan berpikir bahwa itu hanya membuang-buang tenaga. Ini seperti secara tidak sadar, Anda tahu bahwa orang lain tidak dapat mengenali tulisan tangan Anda, jadi Anda secara alami tidak akan menuliskannya lagi. Inilah sebabnya mengapa dia lupa apa yang harus dikatakan terakhir kali dia mengambil pena. Menulis dengan pena ini setara dengan menulis kepada dewa atau Buddha yang dapat menyetujui permintaan apapun yang Anda ajukan. Saya tahu bahwa setelah saya menulis kepada para dewa dan Buddha, mereka akan memenuhi semua keinginan saya. Tetapi saya juga tahu bahwa tulisan tangan saya terlalu jelek dan para dewa dan Buddha mungkin tidak dapat memahaminya. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan keinginan ini, jadi aku meletakkan penaku. Namun sekarang berbeda, Fang Xing menulis kata ini untuk dirinya sendiri. Belum lagi tulisan tangannya yang tidak rapi, meski hanya beberapa coretan acak, dia akan tahu kata apa itu. Karena alasan inilah saat kata-kata itu ditulis, perubahan yang tak terlihat pun terjadi. Di suatu tempat dalam kegelapan, beberapa hukum di dunia kesadaran tersentuh, lalu angin bertiup dari jauh, dan dewa itu pun pergi. Anginnya tidak kencang, mungkin karena Fang Xing tidak terlalu memperhatikannya. Tapi mata Fang Xing langsung berbinar. Biasanya di dunia kesadaran ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau dia mau angin, dia tinggal mikirin saja, pasti datang. Tetapi pada saat ini, dia jelas tidak memikirkan apapun. Dia hanya menuliskan sebuah kata, dan kata ini benar-benar membuat angin datang ke dunia ini tanpa dia harus melewatinya. Atau mungkin, pena ini, melalui kata-kata ini, memengaruhi pikiran bawah sadarnya yang terdalam, dan mengubah hukum-hukum dunia ini. Bagaimanapun dijelaskan, hal itu membuktikan bahwa pena ini memiliki kemampuan untuk mengubah atau bahkan mengendalikan aturan secara langsung. Api, menahan rasa gembira atas penemuan kecil ini di dalam hatinya, Fang Xing menulis kata berikutnya. Lalu dia menatap ke depan, menunggu dengan tenang. Benar saja, setelah kata itu diucapkan, seutas tali di kedalaman pikirannya dipetik dengan lembut, lalu di mana matanya memandang, sebuah nyala api samar tumbuh dari udara tipis dan melompat pelan. Oke, mata Fang Xing berbinar-binar. Dia berpikir sejenak dan menuliskan kata lainnya. Listrik. Namun kata ini berbeda dari kata-kata sebelumnya. Meskipun ia menulis kata listrik, apa yang ia pikirkan adalah hujan. Seperti yang diduga, saat kata petir diucapkan, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi petir. Sebaliknya, hujan ringan mulai turun, dan langit serta bumi menjadi berkabut. Ya, apapun yang aku pikirkan dalam hatiku akan menghasilkan sesuatu. Memikirkan hal ini, dia mulai merasa sedikit takut.
Untungnya, dia lupa apa yang harus dikatakan saat terakhir kali mengambil pena, karena secara tidak sadar dia tahu bahwa dia buta huruf dan tidak tahu cara menulis, jadi dia meletakkan penanya. Kalau tidak, bahkan jika dia mengambil pena dan menulis sesuatu secara acak, karena dia tahu apa yang ingin dia tulis, itu akan memicu hukum-hukum, dan kemudian mengikuti keinginan gila untuk mengubah hukum-hukum dunia kesadaran ini secara acak. Hukum-hukum yang baru lahir itu pasti akan terganggu oleh pena ini, atau bahkan hancur, dan dia sendiri mungkin akan mengalami akhir yang menyedihkan yang tak terbayangkan saat dunia kesadaran ini hancur. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fang Xing tertawa keras dan mengambil pena untuk menunjuk ke udara lagi. Dengan ledakan keras, saat ia melakukan pukulan ini, hukum-hukum dunia kesadaran yang luas tiba-tiba muncul, dunia berubah drastis, gunung-gunung dan sungai-sungai yang rusak kembali ke posisi semula, bintang-bintang yang jatuh beterbangan, pohon-pohon yang rusak hidup kembali, dan tanah yang retak pun sembuh, bagaikan sisir yang menyisir dunia kesadaran. Melihat pemandangan ajaib di depannya, Fang Xing menjadi semakin gembira dan tidak bisa menahan tawa. Ternyata dia bisa menggunakan pena ini. Haha, ini benar-benar pena ajaib. Pena ini dapat mengubah hukum secara langsung tanpa persetujuanku. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pena ini bahkan melampaui kehendak surga. Tidak heran bahkan para tetua agung Tianyuan dan kuil Tao lainnya ingin mendapatkan benda bagus ini. Untungnya, benda ini jatuh ke tanganku. Jika benda ini diperoleh oleh seseorang yang bisa menulis, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya. Tapi sekarang benda ini ada di tanganku, ini milikku. Kamu mencoret namaku sebelumnya, tetapi sekarang aku memiliki pena ini. Aku ingin. Dia berbicara kepada dirinya sendiri di tengah-tengah tawanya, tetapi ketika dia sampai pada bagian paling bersemangat, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Hei, apa yang bisa kulakukan dengannya? Ekspresi yang awalnya gembira, tiba-tiba menjadi kusut dan tertekan. Pena ini kuat dan dia memang bisa menggunakannya. Akan tetapi, ketika ia menggunakan pena ini, pena itu hanya efektif dalam wilayah kesadarannya sendiri. Dan di dunia kesadaran Anda sendiri, Anda dapat mengendalikan hukum. Kegembiraannya tiba-tiba lenyap. Sial, sepertinya aku tidak melakukan apapun kecuali membuktikan bahwa pena ini berguna. Perasaan ini benar-benar membuat Fang Xing merasa sedikit malu, tetapi untungnya tidak ada seorang pun di sana yang melihatnya. Naik turunnya suasana hati adalah hal yang paling menyebalkan. Fang Xing tadinya berencana untuk kembali dan mengambil beberapa toples anggur untuk menghilangkan kebosanannya, tetapi saat hendak pergi, hatinya tergerak sedikit, dan ia memikirkan sebuah kemungkinan. Dia berhenti, memikirkannya dengan kosong, lalu mengulurkan tangannya untuk memanggil mereka. Di bawah pikirannya, hukum-hukum dunia kesadaran berubah, dan kemudian 4 loh batu terbang kembali kepadanya dengan cepat. Mereka adalah 4 Scarlet Prodigi Agung yang dipenjarakan di dunia kesadaran ini olehnya. Belum lama ini, dunia kesadaran terbalik dan itu sungguh berbahaya. Akan tetapi, jika melihat keempat orang itu, masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mengalami luka berat, tetapi mereka belum juga meninggal. Jelas bahwa mereka dilindungi oleh kekuatan hukum dan sangat sulit bagi mereka untuk mati. Keluargamu sekarang membuatku dalam masalah, jadi aku akan menggunakanmu sebagai bahan percobaan. Sebuah ide berani telah muncul dalam pikiran Fang Xing. Untuk memverifikasi gagasan ini, ia mengambil pena dan menulis. Pukulan ini mendarat tepat di dahi wanita berpakaian rami di antara keempat jenius yang tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama ketika ia melakukan goresan ini, sebuah pikiran tertentu muncul dalam benaknya, memicu kemampuan pena penyeberangan abadi untuk mengubah hukum. Berdengung. Di antara hukum-hukum yang tak ada habisnya dan lemah antara langit dan bumi, satu hukum seakan-akan ditarik keluar dan dipaksakan ke dahi wanita yang berpakaian karung pada saat ini. Pada saat itu, perempuan berpakaian karung yang terluka parah dan sempat koma demi melindungi dirinya, tiba-tiba terbangun. Ada api samar-samar di tubuhnya, tetapi tidak menyakitinya, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Apa yang kamu lakukan? Dia menatap Fang Xing dengan kaget dan takut, suaranya serak saat dia berteriak panik. Aku menanam benih di tubuhmu. Fang Xingzeng tampaknya sedang memikirkan sesuatu, dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. 1560.